Halo, Shalom, Bapak Ibu, teman-teman, baik yang alumni wanita bijak maupun yang bukan, ya. Saya sungguh bersyukur kita semua bisa bergabung pada sore hari ini, ya. Saya lihat dari Indonesia berbagai kota, juga dari luar pulau, dan juga ada dari Malaysia dan juga dari Brunei, ya. Yang pada sore hari ini sama-sama bergabung di dalam seminar Sahabat WB, ya, dengan temanya vaksin COVID itu apakah efektif nggak sih, gitu ya. Nah, waktu kita selama seminar ini 2 jam, Bapak Ibu, ya. 1 jam pertama itu adalah waktunya Dokter Teguh untuk memberikan penjelasan, ya, baik mengenai booster, mungkin juga mengenai varian Omikron, ya. Dokter Teguh yang akan memberikan penjelasannya. Lalu jam berikutnya itu adalah tanya jawab. Ya, jadi kita mempunyai waktu sampai jam 5 sore. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa mute semua device yang dipakai, ya, supaya waktu Dokter Teguh nanti memberikan pemaparan materi kita tidak terganggu, ya. Lalu kemudian bagi yang ingin bertanya, bukan pertanyaan di chat. Jadi selama Dokter Teguh menyampaikan sesinya, Bapak Ibu boleh bertanya dan tolong tulis di chat, ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab setelah sesinya Dokter Teguh, ya. Lalu kemudian biasanya Bapak Ibu itu suka ada yang tanya, boleh nggak saya minta PowerPoint-nya, ya. Nah, untuk kali ini PowerPoint-nya tidak di-share Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau ingin selalu mengingat, ya tolong dicatat ya sesinya Dokter Teguh ini, ya. Lalu kemudian nanti setelah sesi Dokter Teguh, kemudian tanya jawab, itu kita ada sesi foto, ya, untuk kenang-kenangan lah, ya, walaupun kita secara virtual. Nah, jadi tolong Bapak Ibu jangan leave dulu, ya. Setelah itu nanti masih ada beberapa pengumuman. Oke, ya. Nah, sebelum kita akan mulai sesi Dokter Teguh, sesi seminar ini, saya rasanya perlu membacakan, ya, tentang kurikulum vitae-nya Dokter Teguh, ya. Beliau dengan gelarnya cukup banyak, ya. Dokter Teguh Wijaya, SPP, FCCP. Ya, ini singkatannya Dokter Teguh yang menjelaskan sendiri, ya. Nah, lahir di Kudus 26 April 1962. Pendidikan, lulus sebagai dokter umum tahun 1988 dari Fakultas Kedokteran Maranatha, lulus sebagai spesialis paru-paru tahun 1999 dari Filipina, kemudian mengikuti program adaptasi bagian pulmonologi kedokteran UI tahun 2000, dan meraih gelar doktor program pasca sarjana di Fakultas Kedokteran Unpad tahun 2012. Nah, saat ini beliau adalah staf dosen di Fakultas Kedokteran Maranatha, staf medis Rumah Sakit Immanuel, kepala Immanuel Respiratory Center, kemudian koordinator tim klinis COVID Rumah Sakit Immanuel, ketua tim peneliti site Rumah Sakit Immanuel vaksin COVID ANWI, multinational multicenter. Nah, ya, jadi itulah kurikulum vitae-nya Dokter Teguh. Ya, sebelum kita mulai acara ini, mari kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di tengah-tengah segala kesibukan kami, di tengah-tengah merebaknya varian Omikron, di tengah-tengah Tuhan gencarnya vaksin booster COVID, vaksin booster pada saat-saat ini. Tuhan, sore hari ini kami sungguh mengucap syukur kalau Dokter Teguh menyempatkan diri hadir, memberikan Tuhan seminar kepada kami semua. Tuhan, biar kiranya Kau mengurapi apa yang akan dipaparkan di dalam seminar pada sore hari ini. Supaya itu Tuhan boleh menambah wawasan kami, boleh membuat kami mengerti
tentang apa yang terjadi hari-hari ini di Indonesia ini. Dan kami senantiasa waspada dengan apa yang saat ini ada di sekeliling kami. Khususnya Tuhan, pandemi COVID yang belum berlalu. Tuhan, kami berdoa melalui PowerPoint, multimedia, video, semuanya Tuhan kami berdoa. Biar kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan membungkus dengan kuat kuasa-Mu, supaya kiranya jaringan internet di tempat kami masing-masing dapat berjalan dengan baik, khususnya di tempat Dokter Teguh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan seminar sore ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami permuliakan. Kami serahkan acara ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Dokter Teguh yang akan melanjutkan acara ini. Ya, selamat sore. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Dok. Jelas. Enggak bergaung ya? Enggak, Dok. Dok. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke tim Yayasan Wanita Bijak. Ya, sekali lagi membuktikan bahwa wanita itu yang paling gercep gitu ya, yang paling saya aneh deh, tapi kenyataannya beginian. Saya baru ngomong ke istri saya kemarin bahwa saya berapa kali Zoom itu entah yang ngundang Anugerah, entah ngundang GKI Malaysia, semuanya wanita yang ngundang gitu ya, komisi wanitanya. Bahkan di gereja saya juga di KMI juga yang ngundang itu kelompok wanitanya gitu ya, persekutuan wanitanya, komisi wanitanya. Jadi apakah memang yang bapak-bapaknya acuh aja gitu ya? Saya nggak ngerti, tapi ya mungkin memang dunia sekarang ini di motornya para perempuan ini gitu ya. Jadi ya ini itulah yang disebut wanita bijak gitu ya. Jadi ya mereka yang lebih melihat, barangkali mereka yang lebih khawatir dengan masalah ini. Kalau menyangkut keluarga dan sebagainya, mungkin si bapak acuh-acuh aja lah gitu ya. Tapi kalau yang lebih khawatir duluan itu si ibu-ibunya gitu. Tapi kenyataannya demikian. Berkali-kali saya seminar yang ngundang justru yang kelompok komisi perempuan, kelompok ibu-ibunya dan sebagainya. Jadi memang kenyataannya demikian. Baiklah, terima kasih untuk undangannya. Saya selalu senang untuk kalau diundang untuk berbagi, asal jangan ngundang saya untuk nyanyi gitu aja ya. Dan saya pasti tolak itu. Kalau suruh seminar saya mau berapa kali ya juga oke gitu, asal jangan suruh nyanyi. Saya akan share screen. Screen saya terlihat? Lihat, Dok. Slideshow-nya bisa ya? Ya, sudah, Dok. Oke, baik. Jadi ini sudah dibacakan. Nah, kita bicara tentang vaksin COVID. Tentu saja kita bicara tentang varian yang baru, Omicron. Ya, jadi kita kondisi COVID saat ini bagaimana, varian Omicron itu bagaimana, kemudian apa itu vaksin booster, dan harus atau tidak, ini banyak pertanyaan akhir-akhir ini, pasien saya juga banyak nanya, haruskah saya vaksin booster, perlukah saya di booster? Dok, nggak kedengaran suaranya, Dok. Ya, suaranya, Dok, hilang, Dok. Iya, belum kedengaran, Dok. Dokter Teguh, Dok, suaranya nggak kedengeran. Nah, saya WA aja. Nah, sudah. Dok, suaranya tidak terdengar, Dok. Taruh headsetnya, Mas I. Kalau Headsetnya. ini kan belum? Nah, sekarang kedengaran, Dok. Sekarang sudah kedengaran? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Ya, ini kadang-kadang headsetnya yang mesti dicari ini apa, select sistemnya ini. Ya, sekarang sudah kedengaran ya? Sudah, Dok. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan dulu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak terlalu update terus karena memang ya tiap hari pasti berubah begitu ya. Saya hanya ambil 1 Februari saja bahwa kasus COVID karena ini lonjakan dari Januarinya cukup tinggi di 1 Februari dan terus meningkat 16, 17 ribu, bahkan pernah sampai di atas 20 ribu, 25 ribu sehari ini ya. Kemudian turun lagi sedikit, naik lagi gitu ya. Bahkan terakhir saya mengatakan 34 ribu, tapi artinya
tonggaknya titik naiknya itu di 1 Februari. Kemudian Indonesia confirm ya, jadi masuk gelombang ketiga dengan di 1 Februari inilah dinyatakan oleh pemerintah bahwa Indonesia secara resmi masuk gelombang ketiga. Maka itu saya tanggal 1 Februari saya ambil karena tanggal inilah yang diambil oleh pemerintah untuk menyatakan secara resmi Indonesia masuk di gelombang ketiga. Nah, sampai hari ini kita sudah di pertengahan Februari, kasusnya terus meningkat, dan tapi belum puncaknya, bahkan kata Pak Menkes, puncaknya bisa di akhir Februari. Bapak Ibu sekalian yang tinggal di Bandung tentu agak hafal dengan situasi di Rumah Sakit Immanuel. Siang ini kami sudah membuka ruang ketiga, ya. Pada waktu di bulan November dan Desember terutama itu kami kosong, tidak ada satupun. Masih ada ruang COVID yang kami pertahankan, tapi itu tanpa pasien, ya. Jadi hanya standby aja gitu. Pada waktu puncaknya di kasus Delta di bulan Juni Juli itu di Rumah Sakit Immanuel ada 11 ruang yang dijadikan ruang COVID. Itu betul-betul, aduh, luar biasa itu kerja keras kita, tenaga kesehatan, karena 11 ruang jadi ruang COVID. Artinya yang ruang non COVID-nya lebih sedikit dibandingkan ruang COVID-nya. Kemudian turun terus. Desember mulai kosong, Januari kosong, dan Januari akhir mulai naik 1, 2 gitu ya. Kami masih optimis ya, paling cuma 2-3 orang. Tapi akhirnya dalam minggu ini sudah 2 ruang dibuka, dan pas resmi pada hari ini, hari Sabtu ini, tadi pagi saya juga survei ke kesiapan ruang yang mau dijadikan ruang COVID, dan siang ini kita sudah terima. Jadi sudah membuka ruang ketiga sebagai ruang COVID. Nah, itu sendiri menunjukkan bagaimana perkembangan kasus ini, di mana kasus di Bandung jelas meningkat ya. Nah, ini situasi kasus di Indonesia, sekali lagi saya pakai 1 Februari karena itulah dinyatakan gelombang ketiga. Tapi saya lebih soroti yang di bawah, data di bawah itu data vaksinasi COVID ya. Kita lihat di sini bahwa lumayan, vaksinasi ke-1 sudah banyak ya, 185 juta. Tapi vaksinasi kedua masih 128 juta, padahal targetnya 208 juta. Jadi masih kurang kira-kira sekitar 80 juta lagi. Vaksin ketiga atau booster ini baru malah 4.500.000 per 1 Februari. Ya karena memang ini baru kan, baru Januari akhir kemarin ada gerakan untuk vaksinasi booster. Nah, ini menunjukkan bahwa masih jauh kita kerja kita untuk vaksinasi masyarakat. Ya, jadi masih ada target yang harus dipenuhi. Lumayan angkanya cukup naik karena beberapa aturan pemerintah yang dibuat, misalkan harus ke mall, harus menunjukkan peduli lindungi dan sebagainya, sehingga para pekerja di mall maupun Gojek semua online semua perlu punya kartu vaksinasi, sehingga vaksinasi meningkat dengan cepat pada waktu dicanangkan hal seperti itu. Ini COVID update pada 30 Januari tadi saya sampaikan meningkat terus ya. Nah, kita sekarang bicara tentang mutasi ya. Kenapa sih virus mutasi? Karena memang pada dasarnya sifat bawaan dari si virus adalah mudah bermutasi. Itu memang bawaannya. Dibandingkan dengan bakteri, dibandingkan dengan patogen yang lain, maka virus adalah yang paling mudah bermutasi. Virus apapun itu, ya. Memang bawaan sifat dari karakter virus yang mudah bermutasi. Termasuk virus COVID ini, virus SARS-CoV, ya. Virus SARS-CoV ini adalah juga virus yang sangat mudah bermutasi, ya. Virus ini mudah sekali bermutasi. Dan kalau dia bermutasi, dia membuat varian baru mutasinya itu. Nah, sebagian besar mutasi itu jadi banyak gitu ya, nggak cuma kasus ini aja gitu. Sebagian besar mutasi ini itu tidak berbahaya gitu ya. Jadi tidak semua mutasi itu menjadi masalah. Jadi banyak sekali kalau kita kenal beberapa nama yang beken, delta, gamma dan sebagainya, itu di luar itu masih banyak ya benar yang bermutasi. Tapi tidak signifikan gitulah, bisa diabaikan mutasinya, kecuali yang beberapa mutasi yang penting ya. Nah, yang menjadi jadi sumber masalah itu kalau ada mutasi yang menyebabkan penularan lebih cepat, efeknya lebih parah dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Tapi di luar itu sekali lagi ada banyak mutasi yang lain.
Nah, kita lihat di sini, kalau ada mutasi, maka para ahli sudah mengawasi mutasinya kemana nih larinya. Nah, maka yang pertama itu disebut varian of interest, menjadi perhatian. Di luar varian of interest ada yang bisa diabaikan lah, nggak dianggap itu gitu. Nah, varian of interest adalah yang sudah mulai disoroti, dianggap gitu ya. Dan itu sudah karakteristik virusnya sudah menyebabkan perubahan. Ada yang penularan lebih cepat gitu ya, tapi ternyata bahwa itu hanya klaster di beberapa negara, terbatas sekali. Itu ya Eta, Iota, Kappa, Lambda ya, Lambda terakhir itu di Peru dan sekitarnya, Peru, Brasil, Chili itu Lambda ya di Amerika Selatan. Tapi ternyata tidak menyebar ke negara-negara lain. Jadi terbatas di varian of interest. Nah, varian of concern adalah yang penularannya tadi ternyata menyebabkan masalah yang besar. Ya, itu antara lain penularannya lebih cepat, virulensi itu keganasannya lebih meningkat, manifestasi penyakitnya juga berbeda, berubah. Lalu daya kekuatan dia untuk menetralkan antibodi, efektivitas diagnostik dan lain-lain vaksin jadi berkurang. Itu adalah beberapa yang sudah masuk varian of concern. Itu ada alpha, beta, gamma, delta, dan yang terakhir sekarang ini adalah omikron. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang bermutasi itu tidak cuma yang kita kenal ini delta, gamma, omikron saja, tapi di luar itu ada banyak yang lain, tapi itu tidak sampai menimbulkan masalah besar. Nah, yang menimbulkan masalah besar itu yang disebut varian of concern. Nah, ini beberapa yang kita lihat di sini timeline-nya. Sebenarnya yang pertama adalah beta dulu ya, sebelum alfa malah. Ini namanya agak kebalik nih, beta dulu baru alfa. Ya karena waktu itu memang penamaan ini berdasarkan nama negara gitu ya, nama-nama negara, tapi kemudian ada kesan beberapa negara merasa dipojokkan kalau pakai nama negara, maka akhirnya dikasih nama berdasarkan alfabet. Jadi alfa, beta, gamma, delta yang telah gelombang kedua kemarin ya, yang di bulan Juni, Juli, Agustus. Dan sekarang adalah Omikron. Omikron ini mulai didokumentasikan awal adalah 24 November 2021. Jadi memang masih baru berapa bulan ya. Dan dinyatakan varian of concern di November 24 itu. Nah, varian Omikron ini menjadi menarik karena berbeda dengan varian mutasi yang lain. Kalau Delta itu yang bermutasi hanya 4 titik gitu ya. Tapi Omikron ini 32 titik. Jadi memang mutasinya sangat tinggi. Ya, artinya berubahnya itu kalau ibaratnya orang operasi plastik itu, kalau operasi plastiknya cuma 4 tempat ya, misalkan hidung, bibir dan alis dan mana, itu masih bisa dikenali gitu. Tapi kalau 32 titik yang berubah, ya itu saja menjadi sulit dikenali ya. Itu sebabnya dia punya potensi mampu menghindari sistem imun tubuh yang tadinya sudah hafal sama yang namanya virus COVID tadi. Imun kita kan berkembang, kita sudah hafal ini. Kalau ada serangan virus yang ini, wajahnya dikenali, kita bangkit melawan. Tapi ketika wajahnya itu berubah, ya kita menjadi miss. Jadi sistem imunnya seolah tidak bisa menghadang begitu. Sehingga varian ini menjadi lebih cepat menular dibanding varian lain. Nah, ini tadi saya sudah singgung 32 titik yang bermutasi, berbeda dengan mutasi yang lain, hanya 1, 2, 3, bahkan delta itu hanya 4 tempat, ini 32 titik yang bermutasi. Nah, mutasi ini menyebabkan dia lebih infeksius, lebih mudah, lebih cepat menular, hampir 3 kali lipat dibandingkan delta, kecepatan penularannya. Itu sebabnya kasus-kasus meningkat dengan cepat sekali ya. Di Afrika Selatan, di beberapa negara yang lain itu peningkatannya cepat sekali ya. Karena ya termasuk di Indonesia ya, dengan cepat dia meningkat karena kasusnya cepat sekali menularnya. Dan klaster keluarga itu juga demikian cepatnya. Kalau dulu itu kalau dalam satu keluarga ada 1, yang lain belum tentu positif. Kalau sekarang begitu ada 1, hampir seluruh keluarga positif semua. Gitu. Ya itu sendiri menunjukkan bagaimana cepatnya menularnya. Nah, siap nggak siap, kita sekarang harus menghadapi Omikron ini ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana gejala awalnya Omikron, bagaimana menanganinya, kapan harus bisa isolasi mandiri di rumah, kapan harus ke rumah sakit, isolasinya di rumah sakit, dan bagaimana kalau isolasi mandiri itu gitu ya. Gejala dan keparahannya ini agak berbeda dengan Delta ya.
ini lebih banyak di saluran napas atas. Jadi rasa tenggorokan gatal itu hampir mayoritas pasien yang ke saya itu mengeluhkan tenggorokan gatal, ya. Kadang-kadang bilang gatal dok, tapi batuknya cuma sedikit kadang-kadang aja ya, karena gatal ini jadi jadi demam karena gatalnya gitu, bukan karena sakit batuknya. Beda dengan delta yang batuknya hebat. Gejala seperti flu, pilek itu hampir selalu ada juga ya, tenggorokan gatal, pilek itu yang banyak. Lalu demam, meriang gitu ya, meriangnya demamnya seperti flu, tidak sampai panas tinggi seperti delta, ya demam flu aja gitu. Lalu keringetan gitu ya, malam hari banyak keringat, sakit kepala, kelelahan ini banyak ya, sakit-sakit badan, lelah, nyeri otot. Tetapi tidak ada yang hilang penciuman dan hilang perasa. Beda dengan yang sebelumnya. Virus yang pertama, yang varian gelombang pertama itu ada didominasi oleh beta dan alfa, itu mayoritas hilang penciuman gitu ya, hilang perasa, hilang penciuman. Waktu itu sampai terkenal kan. Bahkan ada beberapa lokasi mall yang pakai tes mencium minyak putih, kecium enggak, kalau enggak cium ya jangan, enggak boleh masuk gitu ya. Nah, ada beberapa kantor yang seperti itu. Tapi yang sekarang ini tidak ada masalah dengan indera penciuman, perasa juga tidak ada masalah. Saya sampai hari ini ngerawat beberapa pasien COVID, tidak ada satupun yang hilang penciuman. Jadi jangan lagi pakai itu sebagai menentukan saya COVID atau bukan. Sudah tidak ada lagi gejala itu ya. Nah, ini beberapa perbedaan ya. Gejala klinisnya yang Omikron lebih ringan, Delta lebih berat ya, gejala klinisnya lebih berat. Omikron terutama di saluran napas atas. Kalau Delta itu langsung di paru-paru dan saluran napas bawah di dalam paru. Ya, gejalanya beda. Kalau Omikron tuh main di atas saja, di saluran batuk, tenggorokan gatal, pilek, batuk sedikit gitu ya. Masih di saluran napas atas. Tapi kalau Delta itu begitu kena langsung sesek, langsung paru-parunya rasa berat, napasnya ya langsung di bawah gitu. Jadi Omikron lebih seperti flu atau radang tenggorokan biasa. Jadi jangan abaikan. Kalau Anda Bapak Ibu sekalian yang merasa ada gejala flu, radang tenggorokan, jangan diabaikan ya, karena itu bisa gejala awal dari Omikron ini. Sekali lagi karena gejalanya memang mirip dengan flu biasa. Kalau Delta enggak, Delta langsung sesek napas, panas gitu ya, itu yang menonjol pada Delta. Kadar oksigen darah juga Omikron ini mayoritas masih normal ya. Saya juga merawat banyak, beberapa sekarang ini sudah cukup banyak pasien Omikron, rata-rata oksigennya pakainya ya kalau harus pakai hanya 2 liter, 3 liter paling banyak gitu ya. Kalau dulu Delta itu cepat sekali turun. Begitu masuk aja sudah langsung 70 cuma saturasi, 80. Sehingga pemakaian oksigen itu luar biasa waktu Delta itu. Bahkan kita pasang pakai masker itu sampai 15 liter. Umumnya mayoritas di 10 ke atas. Jarang sekali yang 10 ke bawah kalau Delta itu. Rata 10, 12 liter, 15 liter per menit. Jadi luar biasa waktu Delta itu. Nah, ini Omikron bedanya di sana. Ya, Omikron masih rata-rata masih normal. Banyak kan yang rawat di rumah juga masih pada normal saturasinya. Foto ronsen pada Omikron umumnya masih normal. Kalau ada bercak infeksi juga aja sedikit minimal. Kalau Delta begitu dijebret di foto, wah itu sudah acak-acakan lah fotonya gitu ya. Banyak bercaknya luas gitu, dan kerusakan jaringan parunya juga luas. Bahkan memburuknya juga cepat. Artinya saat ini di foto mungkin hanya bercaknya sepertiga paru. Besok di foto sudah sampai 1 paru penuh dengan bercaknya gitu. Ya, jadi bedanya di sana. Perburukannya juga Omikron itu terutama yang punya komorbid itu memburuk dengan cepat. Sementara Delta ya tidak ada komorbid, dia bisa cepat memburuk gitu ya saluran napasnya itu. Nah, ini beberapa perbedaan antara Omikron dan Delta. Meskipun demikian jangan dianggap enteng karena Delta ini kalau ada kelompok resiko tinggi maka itu juga jadi berat ya. Antara lain pada usia lanjut, ada penyakit komorbid. Penyakit komorbid itu antara lain kencing manis, kanker, penyakit jantung, penyakit paru kronik, gagal ginjal, itu bisa buruk dia kondisinya. Lalu ada gangguan imun ya pada kasus orang-orang HIV/AIDS, penyakit autoimun, dan ini yang menarik, itu banyak pada anak-anak. Ini yang agak beda juga dengan Delta dan varian sebelumnya. Waktu alfa, beta, gamma yang pertama, gelombang pertama, itu didominasi alfa, beta, gamma, anak-anak itu jarang sekali gitu ya. Delta adakah anak? Ada, tapi jarang sekali. Persentasenya kalau dibandingkan yang seluruh pasien
itu sedikit sekali anak-anak. Tapi sekarang ini banyak anak-anak. Bahkan siang ini ada masuk pasien baru usianya 6 bulan, bayi. Kemarin 1 tahun 4 bulan. Sekarang lebih muda lagi, ini paling muda yang saya terima nih, 6 bulan. Baru masuk siang ini, positif. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, ya jangan diajak ke mall, jangan itu. Tapi hati-hati juga, kadang-kadang menjadi masalah adalah bukan anaknya tadi, tapi orang dewasa sekitarnya itulah yang bawa penyakit. Gitu. Bapak ibunya masih ngantor dan sebagainya, pulang ya lupa bersih-bersih badan dulu, langsung peluk-peluk, namanya kangen sama punya baby baru, ya langsung dipeluk-peluk, cium-cium, nah sudah jadi bawa penyakit ke bayi dan anak di rumah yang mereka notabene nggak bisa keluar rumah, tapi bisa menerima resiko penularan. Nah, pada kelompok-kelompok ini hati-hati. Apakah pada kasus Omikron ada kematian? Ya, kami di Immanuel ada yang meninggal karena Omikron, tapi mereka yang satu meninggal karena punya HIV/AIDS. Satu lagi meninggal karena ada penyakit jantung yang berat. Satu lagi meninggal karena ada kanker. Satu lagi karena ada gagal ginjal. Jadi meninggal pada kasus-kasus yang punya komorbid. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk pencegahannya mereka yang merasa usia lanjut, punya penyakit komorbid, tolong lebih hati-hati, ya, ekstra hati-hati, ya, untuk menerapkan prokes, ya. Kalau tidak perlu amat, tidak usah lah, ya, keluar rumah. Anak-anak juga, ya. Jadi sebabnya pembelajaran tatap muka ini menjadi masalah juga ketika mulai dibuka, ternyata klaster-klaster sekolah jadi bermunculan, gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana penata laksananya? Ini agak berbeda karena waktu Delta itu kan umumnya mayoritas dirawat. Kenapa? Karena ya oksigennya turun dengan cepat kan. Tapi kasus-kasus Omikron ini karena tadi saya sampaikan umumnya oksigen masih bagus. Nah, mereka ringan dan sehingga bisa isolasi mandiri di rumah. Tapi sekali lagi harus memenuhi 2 syarat, artinya pasiennya juga bisa mandiri. Ini saya ringkas di sebelahnya, dapat beraktivitas secara mandiri, tapi sebenarnya lebih dari itu, artinya gejalanya ringan, ya, usianya masih muda, tidak usia tua, ya, bisa mengatur dirinya sendiri, maksudnya begitu ya. Nah, kalau pasien stroke sudah tidak bisa apa-apa, gimana bisa mandiri di rumah, gitu ya. Nah, yang kedua adalah kamar rumahnya, artinya ada kamar yang bisa terpisah, kamar sendiri untuk pasien itu sendiri, kalau bisa ada kamar mandi terpisah. Lalu ada pertanyaan, kami tidak ada yang kamar dengan kamar di dalam, oke, ada berapa kamar mandi di rumah itu? Kalau ada 2 atau 3, maka sisihkan 1 kamar mandi khusus untuk pasien ini. Kamar mandi itu dipilih yang paling dekat dengan kamar pasien, jadi kamar pasien sendiri, kamar mandi sendiri, anggota keluarga yang lain pindah di kamar mandi yang lain. Jangan campur kamar mandi itu, ya. Nah, ini beberapa syarat yang harus dipenuhi, ya. Dan ada pemantauan, ya. Kalau isolasi mandiri itu sebaiknya tetap lapor ke fasilitas kesehatan terdekat, ya. Kalau bisa ke puskesmas dengan atau satgas COVID atau rumah sakit atau dokter yang dokter keluarga dan sebagainya untuk memantau kondisi Anda. Nah, kalau tidak memungkinkan gimana? Ringan, tidak mau ke rumah sakit saya. Nah, bisa isolasi di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, namanya isolasi terpusat. Itu fasilitas yang memang disediakan oleh pemerintah. Nah, kalau kasusnya sedang atau berat, tentu saja harus dirawat di rumah sakit. Berapa lama sih isolasinya? Nah, dikatakan kalau gejalanya ringan atau tanpa gejala, isolasi 10 hari. Jadi juga mereka yang tanpa gejala jangan lalu merasa saya tanpa gejala kok, lalu tetap jalan-jalan ke mall. Karena ada kan di medsos itu yang orang yang dengan bangganya karena positif malah bangga karena bisa jalan-jalan di mall, kan luar biasa nih orang gitu ya. Tidak memperhatikan kepentingan orang lain berarti kan. Nah, lama isolasinya 10 hari atau sampai 3 hari bebas gejala. Maksudnya demikian. Kalau Anda baik-baik aja, Anda tidak ada keluhan apa-apa, atau ada batuk, pilek, panas, dan sebagainya, tapi hari kelima sudah hilang semua, maka selesaikan sampai 10 hari. Ya, setelah itu bebas, tidak perlu isolasi lagi. Tapi kalau Anda hari ke-11 masih panas, hari ke-12 masih panas, tunggu sampai 3 hari tanpa gejala. Artinya bisa lebih dari 10 hari, dan 3 hari tanpa gejala. Artinya 3 hari sudah nggak ada panas, 3 hari nggak ada sakit tenggorokan, 3 hari nggak ada batuk, nah itu baru lepas dari isolasi mandirinya, ya. Jadi jelas ya,
Minimal 10 hari, maksimal ditambah sampai 3 hari bebas gejala. Nah, vaksinasi. Sekarang kita masuk ya. Kalau tadi kita bicara Omikron, kita sekarang bicara vaksinasi. Kalau kita bicara vaksinasi, maka kita bicara imunitas. Imunitas tubuh kita itu bisa didapat dengan 2 cara. Alamiah, itu artinya kita secara alamiah natural mempunyai imunitas, bisa juga didapat gitu ya, imunitasnya didapat. Yang alamiah bisa aktif, artinya terjadi pembentukan antibodi setelah kita kena infeksi. Ya, misalkan Anda sakit, sembuh, nah itu masih ada antibodinya. Itu imunitas alamiah. Pasif, misalkan dari ibu-ibu yang menderita sakit, bisa melalui antibodinya melalui plasenta ke janin. Dan ada studi yang baru, itu dikatakan bayi-bayi dari ibu yang menderita COVID ternyata punya antibodi sampai dengan 6 bulan lahir. Masih punya antibodi. Ya, jadi itu salah satu studi yang baru saya baca kemarin malah itu. Jadi bayi-bayi dari ibu yang pernah sakit itu ternyata anaknya punya antibodi sampai dengan 6 bulan. Yang didapat dengan cara aktif yaitu pemberian vaksin, dan pasif diberikan antibodi. Nah, ini beberapa cara kita mendapatkan imunitas. Nah, kalau kita bicara tentang imunitas masyarakat, maka yang kita cari adalah dengan vaksinasi. Itu satu-satunya cara di mana kita bisa mendapatkan imunitas di masyarakat. Karena kalau hanya didapat dan sebagainya itu kan random, ya acak. Tapi kalau kita terstruktur, bagaimana membuat masyarakat punya imunitas, maka tidak ada cara lain yaitu vaksinasi massal. Ya, targetnya sampai hari ini adalah 70%. Tadi sudah disebutkan angkanya 208 juta berarti yang masyarakat Indonesia yang harus mendapat vaksinasi lengkap. Paling tidak vaksinasi primer, yaitu vaksinasi pertama dan kedua. Berikutnya adalah vaksinasi yang alami, masyarakat tapi alami, yaitu yang muncul setelah kontak terinfeksi atau setelah sembuh, ya tentu saja sebagian ini. Nah, ada 2 cara pendekatan untuk alami ini. Yang pertama terkontrol, artinya tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau terinfeksi atau kontak, tetap dengan protokol kesehatan sehingga jumlahnya terbatas, terkendali, begitu. Tapi ada juga ya beberapa negara atau yang menggunakan proses pembiaran gitu ya. Ya sudahlah, yang kuat yang selamat, terserah siapa yang sakit, pokoknya nanti yang sembuh kan punya imunitas. Nah, ya yang mati ya sudah mati nasibnya gitu ya. Yang kuat yang selamat. Nah, ini beberapa negara kan menggunakan ini. Bahkan di Indonesia pun beberapa orang sempat teriak seperti itu ya. Bahkan saya baru mendengar ada seorang tokoh yang saya tidak sebut namanya, tapi yang mengatakan malah menunggu-nunggu kedatangan Omikron gitu ya dengan senangnya. Karena dengan Omikron mengakhiri pandemi. Jadi biarlah semua orang kena Omikron, lalu semuanya punya antibodi, selesailah pandemi. Nah, tidak bisa begitu karena ya tadi saya katakan ada satu kelompok masyarakat yang kalau kena bisa berat, bisa meninggal gitu. Jadi bukan berarti Omikron tidak ada yang meninggal, ada gitu ya. Jadi saya sebutkan imunitas masyarakat tadi, ini pernah saya sampaikan di slide waktu saya presentasi sebelumnya dengan kelompok wanita bijak juga, tapi saya ulang lagi, gambar ini adalah yang merah ini adalah orang yang sakit. Orang sakit ini dengan cepat dia bisa menularkan ke sekitarnya. Dan yang biru-biru ini orang sehat. Orang sehat menjadi tidak aman. Orang-orang ini dengan cepat bisa tertular oleh orang yang sakit. Itu kalau tidak ada imunitas masyarakat. Tapi kalau ada ya orang-orang yang sudah divaksin di masyarakat dan makin hari makin banyak yang divaksin, maka itu bisa melindungi kelompok orang sehat. Nah, contohnya di gambar yang sebelahnya, yang merah ini orang sakit ini menular ke sekitarnya, tapi orang-orang sehat yang tidak divaksin, yang hijau ini yang divaksin ya, yang hijau ini yang divaksin, nah yang biru ini yang tidak divaksin, orang sehat biasa. Kenapa tidak divaksin ya? Mungkin mereka dengan berbagai masalah sehingga tidak bisa divaksin ya, tidak sedikit orang-orang yang memang tidak bisa divaksin karena masalah kesehatannya. Nah, tapi mereka terlindungi. Ya, contohnya sekarang ini anak umur 6 tahun ke bawah kan belum bisa divaksin, bayi-bayi belum bisa divaksin. Tapi kalau bapak, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, kakek, paman, bibi semuanya yang di rumah itu divaksin semua, si bayi tadi terlindungi karena si bayi tadi berada di orang-orang yang sudah tervaksin, sudah dilindungi. Jadi meski dia menjadi terlindungi gitu. Ya, dari orang-orang yang sakit ini gitu. Nah, ini contohnya
Kenapa herd immunity itu penting? Karena dia mampu melindungi orang-orang yang sehat yang belum divaksin, gitu ya. Nah, vaksin itu apa sih? Vaksin adalah produk biologi yang diberikan ke seseorang. Kalau seorang dimasukkan vaksin itu menghasilkan antibodi. Antibodi untuk melawan suatu penyakit infeksi khusus sesuai dengan vaksin yang diberikan. Jadi vaksin cacar untuk cacar, ya vaksin apa? Polio untuk polio, begitu. Vaksin hepatitis untuk hepatitis gitu ya. Vaksin hepatitis apakah bisa melindungi terhadap COVID? Ya enggak, gitu, karena beda memang. Nah, itu maksudnya vaksinasi. Jadi untuk tujuan vaksin sudah menurunkan kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok, sudah saya jelaskan tadi, dan melindungi sistem kesehatan, sehingga dengan demikian dapat menjaga produktivitas dan sosial dan ekonomi. Tetapi ternyata memang dalam kenyataannya masih ada masyarakat yang menolak vaksin, gitu ya. Ini beberapa alasan mereka yang menolak vaksin itu ketika disurvei, ada beberapa yang menyampaikan alasannya, ya, ada yang tidak yakin keamanannya, ya, saya kalau divaksin aman nggak sih, dan tidak yakin, ada yang tidak yakin efektivitasnya, percuma divaksin, teman saya divaksin juga sakit, gitu ya, takut efek samping, nanti saya yang divaksin pada sakit, pada demam sakit, nggak bisa bangun dari tempat tidur 2-3 hari, gitu ya. Ada yang tidak percaya vaksin, bahkan tidak percaya ada COVID, gitu kan. Ada yang merasa bahwa ini percuma, ini rekayasa dan sebagainya. Ini buatan isu-isu yang sengaja dibuat. Ada karena keyakinan agama dan lain-lainnya. Menarik kemarin malam saya ada pasien yang tanya ke saya, "Dok, saya dengar kalau divaksin itu putus hubungan dengan surga." Nah, saya kaget terus terang gitu. Waduh, pendeta mana nih yang ngomong gini gitu ya. Ya dia sebut. Nah, saya terus terang nggak sepaham dengan hamba Tuhan ini ya, dengan pendeta ini. Masa orang surga tidak surga ditentukan oleh vaksin tidak divaksin. Berarti yang tidak divaksin semuanya masuk surga, yang divaksin semuanya nggak masuk surga. Apa hubungannya gitu ya? Lalu ya biasa karena ada isu kalau divaksin itu dimasukin chip, artinya jadi anggota iblis semua, maka putus hubungan dengan surga yang divaksin. Ini ya jujur saya merasa sangat disayangkan begitu ya. Ada hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang masih berpendapat seperti itu, dan itu disampaikan kepada jemaatnya, dan itu tidak bijaksana terus terang ya, dan tidak benar alasan seperti itu ya. Nah, ini hal seperti ini yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa masih ada orang-orang yang seperti ini. Nah, jadi apa sih gunanya divaksin kalau memang masih bisa sakit? Ini salah satu contoh yang menarik. Ini satu data penelitian di mana kasus-kasus ini berlaku untuk hampir di semua tempat ya. Ini di Amerika, tapi di negara-negara lain, di Indonesia juga seperti ini. Kasus-kasus yang positif COVID itu lebih banyak pada orang yang tidak divaksin dibandingkan yang divaksin. Ya, saat ini pun kami yang merawat pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit itu ternyata juga mayoritas yang dirawat adalah yang tidak divaksin, yang belum divaksin. Yang divaksin lebih sedikit yang jadi positif COVID. Yang dirawat di rumah sakit, walaupun sakit COVID, sama-sama sakit COVID, ternyata yang divaksin lebih jarang yang harus dirawat. Umumnya yang dirawat di rumah sakit adalah yang tidak pernah divaksin atau belum divaksin. Itu yang dirawat di rumah sakit. Angka kematian juga menunjukkan mereka yang tidak divaksin, itu angka kematian tinggi. Di Amerika itu hampir di atas 90% angka kematian pada mereka yang tidak divaksin karena COVID. Ya. Sementara yang divaksin itu kecil sekali, ya angka kematiannya. Jadi meskipun divaksin keadaannya masih bisa sakit, tapi kenyataannya yang sakit pun sakitnya ringan, yang dirawat di rumah sakitnya juga sedikit, dan kematiannya kecil. Ini adalah satu bukti atau satu pembuktian, konfirmasi bahwa vaksin itu penting gitu. Karena kalau kita tidak divaksin, kemungkinan kita sakit lebih besar. Kalau kita tidak divaksin, kemungkinan kita dirawat lebih besar. Kalau kita tidak divaksin, kemungkinan meninggalnya lebih besar. Nah, apakah kita mau dengan resiko itu, gitu ya? Nah, sekarang kita sampai dengan booster, karena sudah selesai dengan vaksin primer. Yang disebut vaksin primer itu adalah vaksin 1-2 dosis lengkap pertama, kedua. Tapi ada pertanyaan, lalu vaksin ketiga bagaimana? Nah, yang disebut vaksin ketiga adalah
yang masih termasuk vaksin primer. Jadi begini, ada beberapa vaksin yang memang harus diberikan 3 kali. Ada vaksin yang yang bisa diberikan 2 kali. Contohnya Sinovac, Pfizer, Astra itu semua 2 kali. Tapi ada yang 3 kali, yaitu Civivac. Saya termasuk tim peneliti Civivac, bisa dibacakan di kurikulum vitae. Ya, itu vaksin Anhui itu namanya Civivac dan sudah di ACC oleh BPOM dengan tingkat efikasi yang lebih tinggi daripada Sinovac, itu sekitar 78% vaksin efikasinya. Dan itu termasuk vaksin primer 1, 2, 3. Sama seperti kalau ada tanya hepatitis, vaksin hepatitis sudah 1, 2, 3 juga. Jadi vaksin ketiga itu adalah bagian dari vaksin primer, bukan booster. Ini harus diluruskan dulu supaya tidak bingung. Ya, vaksin ketiga itu diberikan sebagai bagian dari vaksin primer, bukan booster. Booster lain lagi, gitu ya. Nah, siapa saja yang bisa diberikan vaksin booster? Yang pertama, jelas sudah terima vaksin primer. Dosis kedua tentu saja ya. Kalau baru terima, belum pernah divaksin primer, nggak bisa dapat booster. Apalagi divaksin baru sekali, ya tidak bisa booster juga. Selesaikan dulu vaksin primernya, 1, 2 atau 1, 2, 3. Kemudian 6 bulan kemudian, maka bisa diberikan vaksin booster. Ya, usia prioritas masih di 18 tahun ke atas. Justru prioritasnya adalah kelompok resiko yang tadi saya sudah sebutkan. Usia lanjut, ada komorbid, ada penyakit imunokompromis. Ibu hamil, boleh nggak di booster? Boleh. Syaratnya usia kehamilannya sudah lebih dari 13 minggu. Ya, tekanan darahnya baik, suhu tubuh tidak panas, tidak ada keluhan seperti kaki bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati, pandangan kabur, tidak sedang pengobatan, ya, ada pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, tidak sedang minum obat-obat kanker dan sebagainya, yang tidak terkonfirmasi COVID dalam 3 bulan terakhir. Nah, bagaimana kalau orang sudah kena COVID? Boleh nggak di booster? Boleh, tapi tunggu 3 bulan dari sembuhnya, ya, itu baru boleh di booster. Kalau tahu tadi saya katakan isolasi 10 hari tadi. Jadi kalau ada kena COVID, isolasi 10 hari, nah dari tanggal 10 selesai 10 harinya itulah tambah 3 bulan baru booster. Nah, ini adalah orang-orang yang bisa divaksinasi booster. Jadi saat ini vaksinasi booster tidak diberikan pada anak-anak, ya. Anak-anak masih menyelesaikan vaksinasi 1, 2, vaksinasi primer. Nah, kenapa perlu booster? Kita lihat dari diagram ini. Suntikan pertama itu menimbulkan imunitas, ya, tapi tidak sampai tinggi imunitasnya, lalu turun lagi. Nah, turun lagi, bahkan protective immunity-nya sudah mendekati threshold atau batas ambang, gitu ya. Suntikan kedua yang warna orange, ya, suntikan pertama itu warna biru, imunitasnya naik, tapi dengan turun lagi, dengan imunitas pemberian vaksin kedua, antibodinya naik lagi, yang orange yang di tengah, ya, antibodinya naik lagi, ya, naik lagi, turun, tapi turunnya ini perhatikan, turunnya ini di atas ambang batas, artinya walaupun turun, tapi tetap ada perlindungan, ya, jadi yang di bawah titik-titik ini adalah yang tanpa perlindungan, tapi dengan turun ini dia tetap ada di dalam perlindungan. Nah, kalau mulai turun di sinilah maka diberikan booster. Nah, kalau di booster naik lagi lebih tinggi dan turunnya pun tetap lebih tinggi dibandingkan yang vaksin kedua maupun selesainya vaksin pertama. Nah, ini yang dicari sebenarnya. Antibody stay above threshold. Jadi antibodinya tetap bertahan di atas garis batas. Apakah setelah booster antibodinya turun? Iya, tetap turun. Pasti semuanya turun. Tapi turunnya tadi tidak sampai 0, turunnya tadi tetap di atas ambang batas, sehingga tetap ada perlindungan. Ini penelitian di Immanuel, kita lihat bandingkan orang yang biru itu yang sakit berat, ternyata pembentukan antibodi paling banyak, ya, dan kemudian turun juga. Yang sakit ringan ada pembentukan antibodi tapi turun juga. Yang vaksinasi paling rendah malah dibandingkan orang yang sakit, tapi dia bertahan paling lama, ya, walaupun turun juga, ya. Jadi ini salah satu bukti dari penelitian. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah tentang imunitas antibodi. Ini sering jadi pertanyaan. Ada orang tanya, dok, saya sudah divaksin, saya cek antibodi saya kok turun. Apakah saya masih punya berdaya tahan? Dan sebaliknya ada yang ngomong, dok, antibodi saya masih ratusan, apakah saya perlu booster? Nah, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kita harus tahu bahwa antibodi itu tidak sekedar satu macam saja yang dites di lab itu, gitu, ya.
Saya sampai hari ini belum pernah dites malah antibodi saya berapa. Saya enggak pusing gitu, enggak peduli juga saya. Karena saya tahu antibodi saya itu tidak tergantung pada satu macam saja yang dites di lab itu. Tapi ada banyak macamnya. Kalau kita keserang infeksi COVID, ada pertahanan awal. Ini adalah otomatis yang bangkit gitu ya. Ada makrofag, ada apa yang berusaha memakan, menghadang. Ini istilahnya kalau dicatur pion-pionnya begitu ya. Serdadu yang pertama bangkit, yang pertama melawan. Itu pertahanan awal. Tapi kemudian akan diikuti pertahanan adaptif. Nah, ini disinilah mulai terbentuk antibodi itu. Dan antibodi itu tidak cuma satu, macamnya banyak. Dan antibodi itu masing-masing peranannya beda-beda. Nah, antibodi yang adaptif ini itu membentuk satu kerjasama yang luar biasa, ya. Rumit kalau diterangkan, ya. Tapi maksudnya adalah dia akan siap gitu, ya. Adaptif itu maksudnya begini. Lain kali kalau ada virusnya masuk, dia sudah siap melawan. Itu adaptif namanya. Ya, jadi tidak seperti pertahanan awal yang cepat nyerang terus hilang, tapi adaptif bertahan. Nah, ditambah lagi masih ada memori. Ya, antibodi itu menyimpan kenangan virus ini. Wajahnya seperti ini, dikenang sama dia, sehingga next ketika virus itu muncul lagi, dia akan bisa melawan gitu. Ya. Nah, jadi sel memori ini dikatakan mampu bertahan bertahun-tahun bahkan, ya, bertahun-tahun si sel memorinya itu, ya, di sini dikatakan week, months, years, ya, jadi mampu bertahan sampai bertahun-tahun sel-sel memori itu, ya. Nah, inilah beberapa ahli sudah ada yang mulai mencoba memprediksi berapa lama sih sel memori terhadap COVID ini bertahan, gitu ya. Ada yang mengatakan 1 sampai 6 tahun, ya, bertahan. Ada rata-rata 4 tahun. Tapi sekali lagi, ini kan baru prediksi. Mengapa? Ya karena vaksinasi juga baru sekarang, si COVID-nya juga baru 2 tahun, ya kan? Nanti Maret nanti kan perayaan 2 tahun ya. Jadi pandemi dinyatakan pandemi dunia. Jadi kita masih baru gitu. Jadi kita masih belum bisa memperkirakan berapa lama sih sel memori. Nah, pentingnya sel memori apa? Adalah ketika besok kita ketemu virus masuk lagi, kita masih punya ingatan sehingga dengan cepat antibodi akan dikomando untuk bangkit semua gitu. Ada sitokin, ada sel inflamasi, sel T, sel B, semua bangkit gitu. Kenapa? Sudah dipunya ingatan terhadap virus itu. Nah, inilah yang orang dilupakan. Jadi seolah-olah cuma concernnya pada satu saja antibodi, pentingnya itu dicek terus di lab. Kalau turun cemas, kalau naik malah bangga, pamer-pamer ke teman lain, saling adu, kamu berapa sih antibodinya, kamu berapa sih, saling cek gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ada pentingnya itu semua, karena ya kita tidak seperti itu sebenarnya tubuh kita. Nah, vaksin booster ya, pilihan vaksin booster saat ini yang sudah disetujui oleh POM di ACC sebagai vaksin booster ada 5, Sinovac dan CoronaVac. CoronaVac ini adalah Sinovac juga tapi yang produksi Bio Farma, ya. Sinovac itu yang dari Cina, CoronaVac yang diproduksi bahannya dari Sinovac tapi diproduksi Bio Farma, namanya CoronaVac. Lalu Pfizer, AstraZeneca, Moderna dan Sinovac. Sinovac ini adalah vaksin baru yang baru saja di ACC BPOM, itu yang saya ikut terlibat dalam penelitiannya, Sinovac ini, ya. Nah, ini adalah vaksin yang bisa digunakan sebagai booster. Tetapi saat ini yang baru diberikan itu baru Pfizer, AstraZeneca dan nantinya Moderna. Mengapa demikian? Sekali lagi, ini masalah alokasi stok booster vaksin. Sekali lagi, yang bisa disetujui itu bukan hanya Pfizer dan AstraZeneca. Karena sekarang ini ada isu bahwa cuma itu. Tidak cuma itu, ada 5 yang bisa pakai booster. Tapi stoknya sekarang terbatas. Sinovac contohnya. Kenapa tidak dipakai untuk booster? Karena Sinovac prioritas saat ini adalah untuk anak-anak. Untuk mencukupi vaksinasi semua anak aja mungkin kurang. Jadi nggak mungkin untuk booster gitu loh. Kan kita prioritas vaksin primer selesai dulu kan. 1-2 harus selesai semua masyarakat Indonesia. Nah, jadi vaksin booster sambil jalan gitu. Apa yang ada itulah yang dialokasikan. Maka itu saat ini skemanya seperti ini. Kalau vaksin 1 dan 2 Sinovac, maka vaksin boosternya bisa Pfizer atau AstraZeneca. Gitu.
Kalau ada pertanyaan Moderna bisa, tapi Moderna dialokasikan untuk yang 1-2-nya AstraZeneca. Mengapa demikian? Sekali lagi ini masalah alokasi stok vaksin, gitu ya. Jadi jangan, ini bukan politik, bukan apa-apa, tapi ini sekali lagi adalah bagaimana manajemen stok. Tidak mudah memberikan vaksinasi untuk 228 juta penduduk Indonesia, ya. Jadi sekali lagi ini kerja besar. Jadi kita jangan terlalu gampang untuk curiga dan terlalu gampang menyebar hoax. Ya, ini semua adalah sekali lagi manajemen stok. Berapa lama booster dapat bertahan? Tadi saya katakan rata-rata 6-7 bulan mulai turun. Tapi sekali lagi saya sudah tunjukkan di gambar, jangan lalu turun panik semua booster lagi, tidak. Walaupun turun tapi masih di atas threshold, masih di atas batas ambang. Jadi masih punya efek perlindungan dan jangan lupa ada sel memori yang bisa bertahan sampai tahunan bahkan. Gitu ya. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan slide itu adalah tujuannya lebih pengertian bahwa kita jangan terlalu panik dengan antibodi yang kita cek di lab tadi. Nah, tapi ada faktor-faktor juga memang yang mempengaruhi hasil vaksin. Kenapa kadang-kadang antibodi tidak naik dan sebagainya. Usia berpengaruh. Tentu saja semakin tinggi usia efektivitasnya berkurang. Jadi mungkin kalau dibanding ini sudah studinya, ini dari hasil studi. Saya lupa masukkan jurnalnya, tapi jurnal yang dipublish di PubMed ya. Itu usia semakin tinggi usia ternyata hasil efektivitasnya berkurang dibandingkan yang muda. Obesitas ternyata juga berpengaruh. Kalau berat badannya semakin besar, maka efektivitasnya juga semakin berkurang. Lalu merokok, efektivitasnya juga berkurang dibanding yang tidak merokok. Mereka yang merokok ternyata dibandingkan yang tidak merokok, hasil antibodinya ternyata lebih rendah dibandingkan yang tidak merokok. Jadi ini beberapa faktor yang sudah terbukti. Ada secara ilmiah di studi, ternyata ini berpengaruh dalam hasil vaksinasi. Nah, pertanyaannya, kalau orang divaksin, di booster, untuk Omikron gimana? Nah, ternyata juga ada satu studi yang menggunakan bahwa mereka yang efek perlindungannya yang sudah selesai dengan dua suntikan, maksudnya 1-2, itu efek antibodinya terhadap level Omikronnya memang rendah dibandingkan dengan yang original. Ada virus yang gelombang 1 dan 2. Tetapi mereka yang dikasih booster ternyata perlindungannya meningkat 25 kali. Bahkan hampir setara dengan virus original. Nah, inilah membuktikan bahwa pemberian vaksin booster tadi ternyata menolong juga terhadap Omikron. Ya, jadi ini salah bukti juga. Ini semua data dari penelitian ya. Jadi pemberian dengan Omikron tadi bisa meningkatkan perlindungan antibodi terhadap Omikron juga. Pemberian booster tadi. Aman nggak vaksin booster? Ya, sekali lagi pasti ada efek samping ya. Sama dengan vaksin pertama 1-2. Ada nyeri di tempat suntik, kadang-kadang sendi-sendi nyeri, demam sehari 2 hari, sakit kepala, ada yang mual, ada yang ngantuk terus, reaksi alergi, bahkan ada yang bilang, saya kok jadi lapar pengen makan terus. Saya sendiri heran kan, apa hubungannya sama lapar makan terus, tapi ya sudah. Jadi kalau merasakan gitu ya senang-senang aja, jadi tinggal jajan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi tetap ada efek samping ya. Efek samping ini bervariasi, tidak semua orang sama. Dan tidak semua orang akan mengalami. Namanya juga efek samping. Jadi hanya beberapa orang yang bisa mengalami itu. Sekali lagi, kalau ada efek samping, segera lapor ke Yudit ya, di mana Anda dapat vaksinasi. Kan semua pulang pasti dikasih kartu. Hubungi nomor ini gitu ya. Nah, bisa dikompres tempat suntikan kalau nyeri dengan air dingin. Nah, kalau demam, kompres dengan air hangat ya. Banyak minum air putih, itu penting. Dan istirahat ya. Kemudian dia tanya, dokter perlu minum apa? Kalau disarankan minum paracetamol, ya minum paracetamol gitu ya. Jadi tetap ada konsultasi. Nah, ini simpulan akhir. Jadi saya katakan, saya bicara tentang Omikron, tentang update Omikron, lalu bicara tentang vaksin dan simpulan. Simpulannya ini, menurut saya setelah sekian hampir 2 tahun kita bergumul dengan pandemi ini, maka saya merasa bahwa kalau kita mau bertahan dari pandemi, maka ada 4 pilar ya yang saya rekomendasikan. Yang pertama berdoa. Mengapa? Anda mau divaksin, mau diprokes, tetap perlu berdoa ya. Bahkan saya akan sering kali guyon dengan saudara-saudara saya juga di grup keluarga saya. Kalau kamu divaksin, jangan sibuk selfie,
Gitu ya, banyak orang kalau divaksin kan malah cari orang yang motoin dan sebagainya, selfie dengan bangganya nanti dimuat di medsos sudah divaksin. Kalau divaksin sibuklah berdoa, jadi waktu disuntik itu supaya manjur gitu ya. Jadi berdoa waktu divaksin bukannya malah selfie itu. Jadi prokes tetap perlu ya, vaksinasi bagi yang belum vaksin segera vaksin ya, yang sudah vaksin tunggu giliran untuk vaksin booster. Prokes tetap jalan ya, 5M. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi. Kalau nggak perlu-perlu, jangan keluar rumah ya. Kalau nggak perlu-perlu amat. Dan yang keempat adalah hidup sehat. Hidup sehat itu dengan nutrisi berimbang. Sekali lagi ingat, 4 sehat 5 sempurna itu bikinan orang Indonesia. Ya, dia bukan bikinan, maksudnya orang Indonesia lah, dokter Indonesia yang mencetuskan konsep 4 sehat 5 sempurna. Dan itu diterima WHO. Dan itu digunakan sampai hari ini di seluruh dunia. Jadi itu kita bangga, orang Indonesia itu banyak yang pintar-pintar ya. Jadi konsep 4 sehat 5 sempurna, kita sekolah SD dari sampai SMA kan mesti ngapalin terus itu ya, 4 sehat 5 sempurna, istirahat cukup ya, olahraga teratur. Itu adalah hidup sehat. Jadi sekali lagi berdoa, banyak berdoa, jalankan vaksinasi, jalankan prokes, dan jalankan hidup sehat. Nah, itu adalah kunci menurut saya untuk bisa bertahan dari pandemi ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dokter Teguh untuk penjelasannya sore hari ini. Intinya ini sebenarnya menambah wawasan ya, dan juga tentu saja melengkapi seberapa pemahaman kita semua terhadap COVID-19 atau pandemi, bahkan juga vaksin gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Dok. Dan boleh dong kita kasih aplaus buat Dokter Teguh. Dok, boleh minum dulu ya Dok ya, silakan ya. Karena tadi katanya tuh harus banyak minum, tadi saya dengar kan, supaya kita bisa tetap sehat, tetap fokus, stamina kita prima, tubuh kita bugar, dan kita selalu bahagia gitu. Baik Dok, ini kalau saya cek ya, kalau Magda cek di kolom chat itu banyak banget yang pengen tahu, ada beberapa yang butuh cross check, ada yang beberapa butuh memastikan ulang. Jadi kalau ada hal-hal yang sama pertanyaannya ya sahabat WB, saya mohon izin untuk tidak membacakan. Jadi saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda-beda gitu. Kalaupun nanti ada yang ternyata jawabannya bisa digabung sama Dokter Teguh, ya itu lebih bagus gitu ya. Baik Dok, mohon izin saya bacain beberapa pertanyaan yang masuk, dan ini mewakili pertanyaan yang lain. Semisal ini adalah kalau sudah kena Omikron, kapan boleh di booster? Maksudnya jaraknya tuh harus berapa lama sejak dinyatakan negatif gitu Dok, supaya vaksinnya jadi efektif. Nah, ini Dok, silakan boleh ditanggapi. 3 bulan, tadi kan saya sebut. Ya, oke. 3 bulan ya. Jadi apapun mau vaksin pertama, vaksin kedua maupun booster, semuanya kalau setelah sakit itu hanya boleh vaksin setelah 3 bulan sembuh. Siap Dok. Kemudian ini ada yang curhat, boleh ya Dok ya. Dok, begini kronologisnya. Pada hari Minggu saya sempat bernyanyi dengan teman tanpa masker. Lalu hari Senin teman saya PCR dan ternyata positif Dok. Lalu tadi Senin, lalu Rabu hari ketiga saya merasa kok nyeri tenggorokan. Hari keempat saya tes antigen, hasilnya negatif Dok. Nah, hari Sabtu, hari ke-6, saya sudah tidak sakit tenggorokan, tapi flu, batuk, pilek, tidak panas, tidak demam, tidak mual, tidak batuk kering. Pertanyaan saya, apakah saya masih perlu tes ulang untuk PCR atau tidak perlu, Dok? Kemudian yang kedua, saya ini terkena Omikron atau hanya flu biasa? Ya, untuk menjawab itu ya harus tes PCR. Dan ini tadi bedanya ya. Antigen itu dia sensitif pada hari pertama, kedua. Jadi kalau hari keempat percuma tes antigen. Kemungkinan besarnya negatif justru. Tapi kalau sebaliknya, kalau PCR di hari pertama, kedua, kemungkinannya negatif. PCR sebaiknya di hari kelima gitu. Jadi oleh karena itu pada kasus ini, kalau sudah jelas ada kontak, jangan antigen lagi, sudah langsung PCR. Daripada buang uang bayar 2 kali, mending langsung PCR. Gitu. Jadi pada kasus ini saya anjurkan PCR. Untuk menjawab juga pertanyaan kedua, flu atau Omikron, ya PCR jawabannya. Ya. Ya, oke Dok. Lalu pertanyaan berikutnya. Dok, orang tua saya umur 93.
dan 89 tahun, sudah vaksin 1 dan 2 atau vaksin primer. Apa perlu juga sih vaksin booster? Ya, tadi saya sudah sampaikan, meskipun orang tua juga, kriterianya kan sudah jelas, kriteria untuk orang tua beda ya. Jadi kalau memang dia sehat ya dan layak untuk vaksin booster, why not? Kenapa enggak? Ambillah vaksin booster gitu ya. Jadi tidak memandang usia vaksin booster itu. Bahkan dikatakan, saya sudah sambut tadi juga berkali-kali, orang tua ini termasuk yang kelompok resiko tinggi. Jadi sebaiknya memang booster gitu. Iya, selain usia tadi obesitas sama merokok tuh. Waduh, langsung saya screenshot. Bukan, obesitas merokok itu yang kurang efektif. Kurang efektif. Tapi kalau yang resiko tinggi adalah yang komorbid, usia tua, dan anak-anak. Oke, baik dok. Berikutnya, dok, di tengah cuaca dingin dan kebetulan saya punya anak tuh alergi dingin, dok. Apa kalau anak saya bapil harus langsung di antigen atau gimana, dok? Oke, ya saya dikatakan bahwa dengan gejala seperti flu tidak berarti semua flu itu adalah Omikron. Ya, walaupun gejala Omikron seperti flu, itu jangan langsung semua batuk pilek adalah Omikron. Ya, jadi kalau Anda gejalanya ringan, paling bagus kalau Anda batuk pilek dan ragu-ragu, isoman saja dulu. Isoman dulu, lihat kalau dia langsung hilang, membaik, ya seperti saya katakan tadi, ya Anda bisa keluar dari isolasi, biasa lagi aktivitasnya. Tapi kalau itu ada perburukan dan sebagainya, konsultasi dengan dokter-dokter lah yang akan menentukan apakah ini batuk pilek biasa atau Omikron gitu. Sekali lagi pendekatannya harus kasus by kasus. Jadi tidak bisa semua batuk pilek adalah batuk pilek. Semua yang begini harus Omikron, belum tentu gitu. Betul. Ini juga menjawab pertanyaan dari yang tadi udah sempat vaksin tapi setelah itu swab hasilnya positif. Apakah kalau batuk pilek atau pilek sedikit semua dinyatakan swab pasti positif? Nah, ini tadi juga belum menjawab tentu. pertanyaan ya. Oke, pertanyaannya mirip. Lalu dok, apa yang harus dilakukan untuk menghindari varian Omikron ini? Cukupkah dengan menjaga prokes? Tadi di slide terakhir udah seperti ini ya, sudah disampaikan. Atau perlu nggak sih makan suplemen atau vitamin gitu dok untuk mencegah biar kita benar-benar nggak kena Omikron? Saya sudah sebut, ini pertanyaan yang bagus dan selalu diulang-ulang. Kita 4 pilar ini, itu rangkuman saya. Dari pengalaman saya sudah 2 tahun ini, 4 pilar itu perlu. Yang pertama berdoa. Ya, saya bukannya fanatik atau apa, tapi saya merasa begini. Saat ini saya dokter, saya menangani pasien COVID. Terus saya harus ngakui bahwa kita tidak punya obat pamungkas kok. Obat yang memang cespleng inilah obat, bukan kayak TBC kan dikasih obat TBC jelas. Gitu, antibiotik bakteri kuman ini dikasih antibiotik pasti mati gitu. Ini kita sampai hari ini belum ada gitu. Jadi dari mana kesembuhan? Dari Tuhan, ya kan? Berdoa itu nomor 1. Bagaimana nakes bisa terlindung? Kita tiap hari ketemu, enggak tahu yang sakit tadi, batuk pilek, apalagi saya dokter paru, ketemu batuk pilek tiap hari itu, enggak cuma 1 malah, ya kan, puluhan kadang-kadang. Nah, kita terlindung dari apa? Ya berdoa kan. Maka itu berdoa itu nomor 1. Tadi pertanyaan juga, apakah kalau dia divaksin pasti antibodi muncul? Kan belum tentu juga. Dari mana muncul? Ya berdoa supaya kalau divaksin antibodinya naik. Ya kan? Dari mana lagi? Ini bukan masalah, ini masalah logika saja gitu ya, bukan masalah soal fanatik atau tidak. Jadi, nah, kita prokes ketat, betul. Tapi kita ketemu sampai kayak jadi, tahu-tahu nyanyi sama temennya positif. Dan siapa yang tahu ya kan? Waktu nyanyi nggak kepikir kan temennya positif. Dari mana perlindungan itu? Ya berdoa lagi, kembali lagi ke situ kan. Maka itu nomor 1 doa. Nomor 2 vaksin. Nomor 3 prokes. Tadi soal nutrisi. Nah, nomor 4-nya itu tadi kan, apakah perlu vitamin? Oke. Tadi yang saya dapatkan, nutrisi berimbang. Itu nutrisi itu ada yang namanya makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien itu yang kita makan sayur, buah itu makronutrien. Mikronutrien itu vitamin. Kalau kita tadi saya bilang, makanya sampai saya singgung 4 sehat 5 sempurna. Itu 4 sehat 5 sempurna kan sudah lengkap. Ada sayur mayur, ada buah-buahan di situ. Itu isinya vitamin semua. Ya. Tapi kalau kita merasa masih kurang, boleh ya nambah vitamin. Tapi sekali lagi yang logis dan yang terkendali. Saya sering ketemu orang yang waktu konsultasi online di situ sambil pamer, di depannya itu toplesnya banyak. Ini dok saya minum ini vitamin D, ini vitamin zinc, ini magnesium, ini sampai kayak jualan obat begitu ya. Jadi vitaminnya sampai banyak. Saya bilang, ibu nggak enak itu minum itu semua. Saya juga disuruh minum juga nggak mau minum segitu banyak gitu ya.
yang merek ini merek itu, sampai ada yang ya artinya ada yang Rea, ada Reo, ada apalah lagi tambah-tambah, ada yang for life, ada apa. Jadi selain yang sudah Sing, C, D, E, sudah tambah lagi yang macam-macam. Nah itu apa enggak enak gitu. Malah kadang-kadang jadi kenyang sama vitamin. Nah, enggak sampai seperlu segitu-gitunya amat gitu ya. Sekali lagi, makan nutrisi berimbang, makan yang baik. Kalau Anda tanya saya minum vitamin, iya, saya minum vitamin. Saya enggak sebut mereknya, satu vitamin dan cuma satu tablet aja sehari satu. Dan satu tablet aja sehari satu multivitamin. Itu multivitamin. Saya enggak minum vitamin khusus yang D, E, C, Z, zinc, dan sebagainya. Enggak, saya multivitamin. Kenapa? Yang namanya multivitamin sudah ada C-nya, ada D-nya, ada E-nya, ada zinc-nya, sudah ada semua di situ. Cukup satu macam aja, ada satu tablet aja sehari. Enggak banyak-banyak saya minum. Ya. Ya. Termasuk madu dan lemon. Ini ada yang bilang, saya anti minum obat sih dok, tapi minumnya madu, lemon, dan Silakan. Enggak masalah. Lanjutkan ya, 4 Ya. sehat 5 sempurna. Berikutnya dok, ini ada curhat juga dari salah satu partisipan. Dok, saya mau tanya, suami saya vaksin booster Kamis minggu lalu. Sorenya demam, badan pegel-pegel, lalu hari Seninnya batuk, flu. Lalu suami menghubungi dokter penanggung jawab vaksin. Disarankan untuk ke puskesmas, dites lab dan juga di swab. Hasilnya positif, dok. Dan ini bersamaan dengan anak saya yang kecil harus cek lab karena panas 3 hari. Dan anak saya harus rawat inap karena trombositnya rendah. Lalu saya dan anak saya yang besar akhirnya ke apotek untuk tes antigen juga. Ternyata saya dinyatakan positif, dok. Dan anak saya yang besar malah negatif. Anak saya yang kecil yang harus dirawat di swab dan hasilnya negatif. Padahal saya saat itu nggak ada gejala sama sekali, dok. Hanya sekarang saya merasa demam dan batuk flu. Gimana itu, dok? Kenapa setelah booster bisa positif, dok? Nah, anak saya semua malah negatif. Sedangkan kami kan sangat dekat. Nah, silakan, dok. Ya, ini pertanyaan yang banyak muncul sejak vaksinasi primer juga 1-2 itu banyak orang yang merasa setelah divaksin malah jadi positif ya. Nah, satu hal yang harus diluruskan begini. Yang pertama, bahwa Anda sakit itu bukan karena vaksinnya. Karena di dalam vaksin tidak bisa jadi sakit. Karena virus itu sudah mati, bahkan kalau ada di booster itu dengan Pfizer, itu nggak ada virusnya sedikit pun. Itu murni adalah mRNA, gen mRNA gitu. Jadi nggak ada virus-virusnya acan gitu ya. Jadi nggak bisa sakit karena disuntik itu. Nah, tetapi problem dengan vaksinasi itu kadang-kadang produknya, ya, lingkungannya, orang yang kumpul segitu banyak, bahkan kalau zaman yang vaksin pertama, kedua ya, itu kan sampai waduh, saya lihat itu sampai desak-desakan hanya untuk memperebutkan. Ya puguh kalau ketularan, ya kan pasti bisa ketularan dengan situasi yang seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita yakin bahwa ketika kita divaksin itu bukan kita sudah sakit sebelumnya? Ya, kita tidak tahu juga. Karena kalau kita bicara tentang gejala vaksin, ketika muncul itu kemungkinan inkubasi sudah 2-3 hari sebelumnya justru. Jadi kalau hanya hari Kamis itu ketika pagi vaksin malamnya panas, barangkali ketularannya bukan di hari itu, malah 3 hari sebelumnya sudah ada. Ya, karena belum ada gejalanya, belum muncul, tapi sudah terinkubasi, sudah ada virus di dalam tubuhnya gitu. Nah, itu sebabnya itu yang terjadi menurut saya. Nah, saya sudah katakan tadi, yang gelombang ketiga ini itu cepat sekali menular dan umumnya klaster keluarga, dengan cepat satu keluarga. Saya juga berkali-kali dapatkan seperti itu gitu. Ya, satu keluarga. Jadi lebih hati-hati dengan itu. Ya, tentu saja sekali lagi, mana yang perlu dirawat pasti akan diputuskan dokter untuk dirawat, mana yang bisa isoman pasti isoman. Kalau ibu tidak ada gejala apa-apa dan isoman ya syukuri itu, dan sekarang ini ya jalankan isomannya sesuai dengan yang protokolnya saya bilang tadi, minimal 10 hari, setelah itu bebas ibu gitu. Ya, baik dok. Terima kasih untuk kabar baik ya dok yang terakhir ya. Kemudian ini kalau sudah 16 bulan yang lalu dok vaksin 1-2, apakah masih efektif dok kalau selama ini 16 bulan? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa tadi saya sampai khusus webinar ini saya tampilkan yang cara kerja antibody tadi ya. Itu memang bahasa Inggris dan saya coba tambahin beberapa. Ada sel memori yang saya sebutkan tadi, yang bahkan bisa bertahan sampai bertahun-tahun
gitu ya. Jadi antibodi kita tuh tidak sesederhana itu gitu ya. Jadi kalau kita datang tuh ke lab itu diukur hanya antibodi RBD ya, RBD. Tapi di samping itu ada neutralizing antibody, ada nucleocapsid antibody, ada yang lain-lain gitu yang tidak diukur gitu. Bahkan dikatakan sebenarnya paling bagus adalah neutralizing antibody kalau mau diukur, bukan RBD. Tapi ini belum bisa diukur di Indonesia. Kalau di Indonesia diukur pun hanya di tempat penelitian untuk survei, untuk studi, untuk ilmiah dan sebagainya, bukan untuk lab-lab yang umum, jadi komersil maksudnya. Nah, jadi sekali lagi, kalau antibodi kita kompleks. Kalau Anda tanya masih punya antibodi, ya saya jawaban. Saya berani ya, pastikan Anda masih punya antibodi. 16 bulan itu pasti masih punya. Nah, menurun, ya, itu juga pasti, gitu ya. Antibodi Anda sekarang ini 16 bulan dibandingkan 1 bulan awal pasti sudah turun. Tapi penurunan tadi, seperti yang saya gambarkan di grafik tadi, tidak sampai 0, gitu loh. Anda masih punya protective immunity, masih punya imunitas protektif, perlindungan gitu, masih punya perlindungan. Dan perlindungan itu bisa bertahan sampai tahun gitu. Nah, maka itu bayangan saya ke depannya, menurut saya, bayangan saya ke depannya. Nantinya barangkali setahun sekali kita perlu booster shot gitu ya, artinya suntikan booster barangkali setahun sekali perlu. Itu bayangan saya ke depannya. Oke, terima kasih dok. Yang berikutnya ini juga menanyakan tentang data ataupun informasi yang beredar. Dok, saya tuh butuh kejelasan tentang tabel keampuhan kombinasi vaksin booster. Kalau dosis 1 dan 2 Sinovac dan booster Sinovac, efektivitasnya dikatakan 70,89%. Kalau yang dosis 1 dan dosis 2 AZ atau AstraZeneca, boosternya Moderna, maka efektivitasnya 32 kali. Ini maksudnya gimana ya, dok? Ya, ya, saya sih nggak pusing malah dengan angka-angka itu. Sekali lagi, parameternya yang perlu diteliti itu begini masalahnya. Ini ya, kalau dibilang politik ada juga politik. Masalah kalau kita lihat data-data penelitian itu sulit membandingkan penelitian. Mengapa? Karena misalkan jurnal-jurnal penelitian atau penelitian dilakukan di Eropa, di Amerika itu tidak melibatkan Sinovac. Sinovac nggak pernah diteliti di sana gitu. Jadi mereka hanya membandingkan bagaimana Pfizer dibanding AstraZeneca, di Amerika dibandingkan Moderna, Johnson & Johnson gitu ya. Itu aja putar-putar di situ gitu ya. Sementara penelitian di Asia menggunakan Sinovac gitu kan untuk penelitiannya Sinovac. Jadi agak sulit head to head atau dibandingkan 1 banding 1 begitu. Nah, bagi jaga itu saya bilang tadi, saya tidak pernah pusing dengan nilai itu. Saya berpikir dari secara logik saja gitu. Secara ilmiah vaksin live attenuated kalau mau di booster itu 2 pilihan memang yang sama homolog. Kalau Sinovac lagi, atau kalau heterolog pilih yang memang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi Sinovac dengan Pfizer, Moderna, AstraZeneca itu masih masuk. Gitu. Karena apa? Yang pertamanya adalah vaksin whole. Sinovac itu lebih gampang dipasangkan dengan mana-mana menurut saya. Lebih sulit dengan misalkan Pfizer. Kalau 1-2 Pfizer, yang ketiganya ini sulit nyarinya pasangannya. Bayangan saya Sinovac tidak bisa untuk vaksin ketiga. Kalau Pfizer. Bayangan saya kalau Pfizer 1-2, maka ketiganya seharusnya sama Pfizer lagi. Atau Moderna paling dekat gitu. Tapi tidak bisa nyebrang ke Sinovac. Gitu. Sama AstraZeneca masih mungkin dengan Moderna atau Pfizer. Tapi kurang tepat kalau dengan Sinovac sebagai vaksin ketiganya. Nah, ini karena ya kalau diceritakan ini panjang lebar lagi. Ini studi imunologi gitu ya. Kebetulan saya S3-nya juga belajar imunologi. Ini nanti lebih kenapa begitu? Ya, teorinya panjang. Ini teorinya panjang dan agak jelimet gitu. Tapi kurang lebihnya saya punya dasar ilmiah kalau berpikir seperti itu gitu. Ya, maka itu kalau 1-2-nya Sinovac paling gampang dipasangkan dengan mana oke deh gitu kalau Sinovac 1-2-nya gitu. Mau Pfizer bisa, Moderna bisa, AstraZeneca pun bisa. Silahkan tinggal pilih gitu. Itu paling gampang Sinovac karena dia lebih ke arah basic begitu ya. Jadi bayangan saya seperti itu. Baik dok, saya aja dengar penjelasan dokter mumet saya dok. Ya udah. Semoga yang tadi bertanya nggak ikutan pusing ya, tapi semoga jadi lebih jelas. Tadi jangan terlalu pusing dengan angka-angka itu. Sekali lagi nanti saya bilang tadi. Tubuh jadi turun dok kalau pusing. Enggak, makanya kalau divaksin itu jangan selfie, berdoa supaya vaksinnya manjur gitu kan.
Nah kalau lagi buka tangan langsung, mana kamera, malah sibuk selfie, lupa berdoa. Jo selesai pulang, malah habis pulang lucunya ada yang tanya, tadi divaksin beneran nggak ya? Nanti jangan-jangan vaksin kosong, jangan-jangan air. Lalu dilihat aja enggak, mau sibuk selfie, ya kan? Makanya diperhatikan yang disuntikkan tadi ada isinya enggak, jangan sibuk selfie. Betul. Gitu, ya. Cermat ya kita jadi warga yang cermat. Dok, ini ada yang butuh penjelasan, ini hoax atau fakta gitu ya. Dok, katanya di WA ya, di WhatsApp yang beredar itu ada profesor pengembang vaksin Pfizer berkata bahwa vaksin ini berisiko dapat merusak organ-organ tubuh yang sulit dipulihkan di masa yang akan datang. Karena masih proses riset, perlu evaluasi sampai 5 tahun ke depan. Tapi sekarang langsung sudah diuji cobakan kepada manusia. Benar nggak ini, Dok? Ini hoax atau fakta? Ya, saya juga lihat itu. Tapi sekali lagi ternyata kan itu sudah ada klarifikasi sebenarnya. Itu adalah potongan ceramah dia yang dipotong begitu ya. Nah, ini kan sekali lagi kita banyak kan kasus-kasus seperti yang gubernur yang kemarin juga kan ketika pidato dipotong sepenggal, nah itu jadi senjata gitu kan. Nah banyak yang begitu kan sekarang ini di medsos. Kita punya fasilitas untuk menggal video. Jadi ketika dipenggal, nah diambilnya sepotong, kita tidak tahu cerita sebelum atasnya bawahnya. Ketika dibaca lengkap, sebenarnya profesornya nggak ngomong gini ini. Ini karena dianggap dipotong penggalannya saja. Nah akhirnya ya ini yang beredar gitu kan. Sekali lagi ada orang-orang yang memang yang anti vaksin. Jadi ini dipakai gitu. Omong kosong ini tidak betul gitu ya. Karena penjelasannya tidak begitu. Dan sekali lagi sudah ada klarifikasi sebenarnya tentang ini. Bahwa ini dipenggal gitu. Jadi profesor tersebut juga sudah mengatakan klarifikasinya bahwa ini dipotong gitu. Penjelasannya nggak panjang gitu. Contoh aja kalau saya sekarang ngomong panjang lebar ini Anda penggal satu kata aja ya bisa maknanya bisa kacau gitu kan. Betul. Jadi dengar menyeluruh gitu ya, Dok ya, jangan sepenggal-sepenggal. Dok, kalau saya mau booster mandiri dengan Sinovac atau Sinovac itu beli di mana ya, Dok? Oke. Nah, ini masalah lagi. Masalahnya begini, stok lagi. Saat ini kenapa masih dikendalikan pemerintah? Karena pemerintah sekali lagi. Jadi kalau Anda tampilkan, maka sengaja saya tadi minta kalau kalian menyoroti tentang jumlah yang target vaksinasi yang masih kurang. Jadi pemerintah masih ngejar itu. Saya sudah sampaikan tadi, Sinovac kenapa dilindungi pemerintah? Karena memang diprioritaskan untuk anak-anak. Untuk vaksinasi anak-anak seluruh Indonesia saja itu kurang. Sekarang ini masih kurang. Jadi vaksin Sinovac masih untuk itu. Maka itu pemerintah kenapa serang ketat sekali mengendalikan vaksin. Saya yakin kok di masa depan nggak akan begini gitu. Tapi sekarang ini ya harus begini. Kalau saya percaya kalau ini coba dibuka, kacau deh. Yang punya uang dapat vaksin, yang tidak punya uang tidak dapat vaksin. Ini lebih celaka lagi. Jadi saya udah apresiasi banget usaha pemerintah untuk secara ketat mengatur ini semua. Sinovac saya bisa jawab karena saya tim penelitinya. Saat ini kami sedang menyuntikkan placebo. Artinya gini, pada waktu awal penelitian itu kan ada 2 grup. Yang dapat vaksin beneran, ada dapat placebo, ya kan? Nah, lalu setelah itu dicek, lalu dianalisa di bodinya semuanya selesai penelitian. Tapi yang placebo ini kan belum dapat vaksin. Nah, sekarang kita semua sedang giat menyuntik yang placebo ini. Nah, kalau itu sudah selesai, baru itu bisa dijual sekali lagi tidak bisa dijual. Kami menjual tim produsennya pasti menjualnya ke pemerintah yang ngatur gitu. Sekali lagi masih dikendalikan pemerintah dan saya setuju. Ini masih dikendalikan. Kalau enggak nanti kasihan sebagian masyarakat kita nggak akan dapat kebagian vaksin nanti. Jadi sekali lagi tunggu dengan sabar, arahan pemerintah, daftarlah ke pemerintah. Ya, saya selalu bilang ke pasien-pasiennya juga, semua vaksin itu bagus gitu ya, semua vaksin itu baik, tidak usah fanatik dengan ini dengan itu. Apa yang Anda bisa dapat, syukuri Anda bisa divaksin. Anda perhatikan banyak orang di negara-negara di luar yang miskin nggak dapat vaksin. Iya. Pemerintah kita harus apresiasi pemerintah kita yang begitu giat, begitu gedor untuk memborong vaksin istilahnya gitu. Kulakan vaksin ini susah, rebutan nih. Gitu. Jadi kita bersyukurlah kita bisa dapat vaksin gitu. Sip, baik. Jadi kita taat aja, ikuti tuh langkah-langkah untuk segera mengisi karena gratis ya pemerintah memberi fasilitas ini kepada warga negaranya. Dok, banyak negara yang menganggap Omikron ini sebagai endemi dan tidak usah pakai masker lagi dan tetap bisa sekolah seperti biasa. Kenapa, Dok? Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa untuk mencapai imunitas masyarakat
ada yang dengan konsep pembiaran, kan sudah saya sebutkan tadi. Pembiaran ini oke, ya pembiaran oke, saya bisa mengerti. Tetapi itu harusnya maaf kata, pada masyarakat yang sudah educated, ya tahu etika, termasuk etika batuk, etika bersin, etika buang tisu dan sebagainya dan sebagainya. Kalau di negara yang masih yang sudah seperti itu, well educated seperti itu, maka pembiaran ini berani dilakukan. Ya, tapi di negara yang masih ya tanda kutip perlu edukasi untuk masyarakatnya, prokes lebih tepat. Bayangkan sekarang ini, jujur aja, saya pernah seminar juga memimpin, lalu saya sengaja tanya, siapa di antara kalian yang bawa sapu tangan? Saya suruh ngeluarin atau tisu. Nggak ada yang bawa, hanya 1-2 orang. Saya orang kuno ya, termasuk saya selalu di kantong saya kebiasaan bawa sapu tangan. Nah kalau orang tidak bawa sapu tangan, pilek dan sebagainya, dia pakai tangannya gitu ya, ngusap dan sebagainya. Dia kemana-mana ya kalau dia langsung cuci tangan, ya kan? Batuk, etiket batuk. Berapa banyak orang yang tahu kalau batuk itu harus ditutup? Berapa banyak sih masyarakat kita yang masih paham, yang sudah paham? Nah kalau ini semua dibiarkan, nah sekali lagi ada satu kelompok resiko tinggi yang kalau ini terkena bisa celaka buat mereka gitu loh. Nah, pada masyarakat yang tadi sudah well educated, tahu tisu aja sekarang contohnya. Berapa banyak Anda yang kalau ingusan di buang kayak itu, cari tempat sampah khusus untuk buang, atau Anda gelitakin. Nah, jadi ini hal seperti ini kita harus diperhatikan gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau pada negara-negara yang membuka itu, ya silahkan buat apa. Tapi saya merasa kurang bijak kalau kita tidak menggunakan prokes. Terus saya tetap prokes tetap diperlukan gitu. Walaupun endemi pun kita sudah masuk endemi pun prokes tetap lebih baik karena kita masih perlu itu. Gitu. Ya, baik dok. Ini ada pertanyaan juga yang menarik dok. Kalau saat ini sudah vaksin berkali-kali, jadi vaksinnya tuh lebih dari 3 dok. Apakah nggak apa-apa? Ini juga kan saya juga heran tuh. Sebagian masyarakat itu enggak mau divaksin, sebagian itu begitu getolnya sampai berkali-kali. Saya enggak kaget dengan itu ya. Memang ada pasien saya juga sampai sudah 4 kali, ada yang sudah 5 kali juga ada gitu ya. Nah, ini juga kan kalau Anda tanya bagaimana efek samping dari itu semua, ya sampai sejauh ini masih aman-aman aja gitu ya. Pertanyaannya apakah perlu? Itu pertanyaannya. Tadi saya katakan antibodi kita itu ada peaknya. Kalau kita naikin lagi, dia tidak akan naik lebih tinggi kok. Nggak akan, gelombangnya itu tetap, kalau turun ya turun. Kalau Anda naikkan, misalkan naiknya sampai, misalkan gini, anggap aja supaya enggak bingung ya, nilainya 300 nih maksimalnya Anda ini. Anda vaksin 5 kali tetap 300. Anda vaksin 10 kali tetap 500. Anda vaksinnya 2 kali, itu juga 300 juga. Tidak ada bedanya Anda vaksin 3 kali dengan 6 kali. Sama-sama tetap 300 gitu. Itu maksud saya, tidak ada gunanya. Efek samping, sampai sekarang belum jelas efek sampingnya ya, kalau vaksin berkali-kali. Apakah 5 tahun lagi, 6 tahun lagi ada efek samping dari vaksinnya berkali-kali ini? Kita tidak tahu. Karena ya, sekali lagi vaksinasi juga baru setahun ini ada vaksinasi. Ya kan, baru Januari tahun lalu kita mulai vaksinasi kan dengan nakes itu yang divaksin. Kita juga masih baru, semuanya masih baru. Jadi belum ada studi yang yang panjang maksudnya, studi panjang untuk mengevaluasi, dibedakan. Orang yang vaksin 2 kali dengan orang yang vaksin 5 kali ada perbedaannya 5 tahun lagi, kita tidak tahu. Ya. Tapi sekali lagi, apa perlunya sih vaksin sampai segitu gitu? Ya biar kuat dok, perkasa nggak akan dok. Kuat, nggak akan sama aja. Saya sudah sampaikan tadi, ada limitnya. Anda vaksinnya cuma 300 maksimal. Anda vaksin 2 kali dengan 5 kali, sama persis 200, nggak akan lebih. Oke. Baik dok, jadi kita tenang aja ya dok, kalau udah vaksin 3 ya udah nggak usah nambah-nambah cari-cari perkara, bukan cari perkara sih, cari kemana-mana itu tadi lebih dari 3. Kasihan yang belum dapat loh ya, anak-anak diprioritasin. Kemudian berikut ini juga pertanyaan bagus sekali dok, di kolom hasil PCR saya tertulis demikian, hasil tidak terdeteksi, dapat disebabkan adanya inhibitor dalam spesimen pasien, atau konsentrasi asam nukleat virus di bawah batas deteksi pengujian. Dok, ini maksudnya apa toh dok informasi ini? Ya, tanya sama labnya mestinya. Itu kan gara-gara aja orang labnya nanti gitu. Sebenarnya kan nggak perlu juga. Itu kan maksudnya gini, batas normal gitu ya. Artinya tidak terdeteksi
Maksudnya kalau tadi CT-nya Anda tinggi 40 ya pasti tidak terdeteksi. Itu maksudnya gitu. Virus tidak terdeteksi atau di bawah ambang gitu ya. Atau ada inhibitor, maksudnya kalau Anda punya antibody ya bisa tidak terdeteksi. Sehingga ya itu maksudnya itu negatif gitu aja sudah gitu. Maksudnya tidak terdeteksi itu negatif gitu. Ya itu bahasa lab gitu ya. Sebagian supaya labnya kelihatan keren, ditulis-tulis gitu ya. Muter-muter ya dok, malah Nggak ada itu pun nggak apa-apa sebenarnya. Nggak perlu juga ditulis langsung seperti negatif. itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Sinto. Ini Dokter Teguh baik hati banget ya jelasin satu kata. Itu negatif artinya. Selanjutnya, dok, saya ini pernah baca, tapi saya lupa link beritanya atau informasinya. Efek dari AZ atau AstraZeneca, yaitu terjadi pembekuan darah dan disfungsi ereksi. Kemudian efek mRNA ya, mengganggu otot jantung dan sistem saraf sehingga mengakibatkan disfungsi ereksi. Kemudian vaksin Moderna dan Pfizer mengandung adenovirus dan herpesvirus. Saya mohon dijelasin dok, ini seperti apa? Oke. Jadi gini, kalau efek samping, saya sudah sampaikan tadi, tidak ada yang tidak ada efek samping. Sinovac pun ada efek samping. Ya, semua vaksin ada efek samping. Efek samping bisa terjadi pada tempat yang lokasi yang berbeda. Ya, AstraZeneca pada gangguan koagulasi, gangguan bukan darah ya. Efek disfungsi saya nggak terlalu dengar gitu ya efek itu. mRNA itu justru yang pada jantung gitu ya. Kalau tadi mengandung adenovirus salah. Adenovirus itu yang AstraZeneca. AstraZeneca itu menggunakan adenovirus. Nah, atau herpesvirus gitu ya. Itu AstraZeneca, bukan Moderna Pfizer. Tapi sekali lagi saya tekankan begini, efek samping itu kenapa vaksin itu tetap diterima? Karena memang secara statistik itu tidak bermakna begitu. Ada angka kejadian itu. Kalau Anda bilang efek samping, vaksin yang namanya polio, vaksin BCG, vaksin hepatitis yang sudah Anda terima sejak Anda bayi sampai sekarang, itu juga ada efek samping gitu. Semua itu ada gitu. Tapi karena secara statistik tidak bermakna, maka ini masih diizinkan gitu. Nah, lalu ada yang tanya, lah kalau saya yang nasibnya pas kena, ya makanya saya bilang tadi kan, maka itu sekali lagi balik lagi kan pilar yang saya bilang di pertama, berdoa. Makanya kalau lagi divaksin berdoa supaya tidak ada efek samping, ya kan? Ini Dapat Teguh bilang manfaatnya. dia hari ini Supaya dapat ada efeknya baik dan tidak ada efek samping. Karena ya kita tidak bisa menghindar. Apakah saya bakal yang ada? Katakan gini, efek samping itu hanya 0,1%. Ada pertanyaan, saya termasuk yang 0,1 apa yang 99,9? Ya tidak ada yang tahu, tidak ada bisa jawab itu gitu kan. Tapi sekali lagi ada banyak rambu juga. Kalau Anda vaksinasi dengan benar, itu kan pasti juga ditensi, ditanyai Anda sedang sakit tidak dan sebagainya kan. Jadi itu sudah rambu-rambu yang sudah dilakukan. Jadi kita juga sudah cukup hati-hati mengusahakan supaya pada waktu Anda divaksin, Anda sedang sehat gitu. Jadi kalau itu dijalankan ya aman-aman aja mestinya gitu. Oke dok, nah ini menanyakan tentang hasil PCR. Dok, hasil dari PCR tidak dapat mendeteksi kita terkena virus Delta atau Omicron. Betulkah isoman untuk Omicron ini hanya perlu 3 hari saja? Mohon kembali diulang dok penjelasannya. Ya, dengan PCR yang ada, itu bisa mendeteksi Delta, Omicron semua terdeteksi, cuma tidak bisa mengetahui jenisnya. Ya COVID saja gitu, PCR positif saja. Apakah PCR positif ini alfa, apakah ini beta, apakah ini gamma, apakah ini delta, apakah ini Omicron, tidak bisa. Kalau mau tahu itu perlu pemeriksaan lanjutan, namanya sequencing, whole genome sequencing. Ya, nah pemeriksaan itu khusus di Litbangkes karena tidak semua lab bisa memeriksa itu. Tapi sekali lagi, apa gunanya juga? Karena itu tidak ditanggung pemerintah. Kalau Anda mau diperiksa sampai sedetail itu, bayar sendiri gitu ya. Itu lumayan mahal, jutaan itu karena dikirim ke Jakarta sampelnya. Tapi sekali lagi, Anda mau alfa, mau beta, mau gamma, mau delta ya tetap COVID kan, gitu loh. Dan terapinya beda nggak? Sama gitu ya. Kalau ringan itu COVID ringan terapinya ini, COVID sedang ini, COVID berat ini. Itu sama aja. Mau delta, gamma, Omicron ya sama aja. Yang berikutnya tentang isolasi. Isolasi bukan 7 hari, tapi 10 hari. Tadi saya sudah sampaikan berkali-kali di makalah saya yang awal-awal. Saya sampaikan 10 hari. Plus, kalau masih ada gejala di hari ke-10, tambah 3 hari bebas gejala. Ya, sudah saya sampaikan tadi. Ya, betul. Terima kasih dok.
Oh, saya sedikit mengingatkan kepada para sahabat WB untuk mengisi link evaluasi Zoominar ya. Mohon dialokasikan waktu untuk berkenan mengisi form evaluasi Zoominar hari ini. Terima kasih yang sudah mengisi, yang belum mengisi silahkan diisi. Ya. Lalu berikutnya, dokter, sejak November November tahun 2001 saya batuk dan asma kumat, cenderung malam batuknya. Kemudian 29 Januari saya sudah booster, Dok. Bagaimana ya, Dok, batuk dan asma ini sepertinya harus lebih dikuatkan segi apanya ya? Misalnya, apakah saya harus renang atau saya harus terapi? Lalu bagaimana dengan pasien asma kalau terpapar? Apa ya sih yang perlu harus diutamakan untuk mencari solusinya? Ya, ini apa? Hal yang berbeda ya. Memang asma itu ya ini sebenarnya bukan masalah COVID atau vaksin yang kita bicarakan malam ini. Tapi ya saya secara garis besar, Pak, asma itu adalah penyakit yang memang juga tidak bisa hilang ya. Jadi bisa sembuh tapi bakat asmanya tetap ada. Nah, disinilah perlu terapi untuk mengontrol gejala-gejala asmanya supaya tidak kumat gitu. Ya, artinya bakat asmanya tetap ada tapi tidak kumat dengan cara mengontrol asmanya. Itu bisa. Dan sekarang ini sudah ada penata laksanaan yang baik untuk asma itu. Nah, silakan Anda menghubungi dokter Anda di tempat Anda. Bagaimana Anda ini orang Bandung atau orang luar Bandung ya. Nah, bagaimana untuk menata laksanain asma yang baik gitu. Oke. Dok, boleh minum dulu loh, Dok. Kayaknya udah kode tuh. Gitu, Dok ya. Nah, saya ada alergi jadi gampang juga dem-dem. Ya, baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Dok. Saya sudah 2 kali vaksin dan booster. Perlukah juga mengambil suntik pneumonia, Dok? Karena 2 tahun yang lalu pernah disuntik waktu umur 79 tahun. Ya, vaksinasi itu memang vaksinasi dewasa itu ada beberapa ya, antara lain vaksinasi pneumonia, vaksinasi virus juga ada. Dan itu ya boleh-boleh saja, artinya itu tidak ada hubungan dengan vaksin COVID ini. Saya sudah sampaikan tadi bahwa tiap vaksin itu punya spesifikasi terhadap kuman tersebut gitu ya. Vaksin pneumonia untuk pneumonia. Apakah Anda vaksin COVID, sudah divaksin COVID sampai booster bisa melindungi terhadap pneumonia? Ya enggak, karena beda penyakit, kumannya juga beda. Jadi kalau Anda memang punya jadwal untuk vaksinasi pneumonia, jalankan sesuai jadwal. Sekali lagi, jadwal Anda berapa? Misalkan Anda punya jadwal 5 tahun sekali, ya jalankan 5 tahun sekali. Jadwal Anda vaksin setahun sekali, ya jalankan setahun sekali. Jadi sesuai dengan itu. Gitu. Jadi tidak kena mengenalah dengan vaksin COVID ini gitu. Baik, Dok. Terima kasih penjelasannya. Berikutnya, Dok, apakah kita bisa minta aspirasi jarum suntik waktu vaksin? Benarkah lebih efektif, Dok? Gimana? Aspirasi jarum suntik, saya nggak ngerti. Iya, betul. Apakah kita bisa minta aspirasi jarum suntik waktu vaksin? Apakah benar ini lebih efektif? Aspirasi jarum suntik itu maksudnya gimana? Iya. Dok, dokter aja nggak paham, apalagi saya, Dok. Coba nanti yang nanya boleh diketik lagi ya. Aspirasi itu pengambilan, artinya penyedotan aspirasi. Kata aspirasi itu penyedotan. Iya. Jadi apakah maksudnya penyedotan jarum suntik? Untuk apa juga disedot? Kalau kita vaksin itu tidak dimasukin zat, bukannya disedot keluar. Kalau vaksin aspirasi itu disedot keluar maksudnya. Oh, oke. Ya, biar nanti Bu Linda nerusin pertanyaannya ya, Dok ya. Nah. Selanjutnya, Dok, saya mau tanya, adik saya tinggal di luar negeri. Sudah vaksin 1 dan 2 dan vaksin BioNTech. Itu vaksin Pfizer. Iya, jika mau pulang ke Indonesia, dia harus vaksin ketiga atau jenis vaksin yang lainnya, Dok? Jadi saya sudah sampaikan ya, 1-2 kalau 1-2-nya Pfizer, kalau vaksin ketiganya Pfizer lagi saya sudah sampaikan kemungkinan, atau Moderna yang dekat strukturnya. Saya sudah bilang enggak, kurang efektif kalau vaksin ketiganya dikasih Sinovac. Gitu kan, saya sudah terangkan tadi juga. Gitu. Jadi ya kalau mau vaksin ketiga booster boleh tentu saja kan, jarak 6 bulan dari vaksin kedua boleh. Gitu. Ya, tapi tidak ada hubungan dengan pulang ke Indonesia mestinya. Luar negeri dalam negeri mungkin ya pikirnya ya. Ya padahal ya sama aja. Vaksin artinya gini, vaksin Pfizer yang disuntikkan di Amerika dengan vaksin Pfizer di Indonesia sama aja, tidak ada bedanya. Jadi tidak ada hubungan dengan luar negeri atau dalam negeri ini. Baik. Kemudian Dok, mengenai artikel vaksin yang berbasis mRNA, berbahayakah? Ya itu Pfizer tadi yang saya bilang, Pfizer, Moderna itu berbasis mRNA.
Ini vaksin baru memang dengan teknologi yang canggih, teknologi baru. Sejauh ini sih saya sampaikan tadi, kalau bilang bahaya, dia tidak lebih bahaya dibandingkan vaksin juga yang lain. Semua vaksin ada bahayanya gitu. Tapi tidak berarti satu lebih bahaya dari yang lain, enggak gitu. Oke. Kemudian ini pertanyaan atau pernyataan ya sudah saya bacain ya. Minggu kemarin anak saya positif COVID, Dok, dan pada hasil vaksin primer sudah lengkap. Ya, padahal vaksin primer sudah lengkap. Kemudian saya rebuskan herbal 131, satu ruas jahe, 3 serai, 1 ruas lengkuas. Waduh, ini jadi berbagi resep ya. Plus 1 liter air. Kemudian saya minumin vitamin C dan vitamin E. Kalau demam saya kasih paracetamol. Kemudian rebusan herbal saya kasih 2 kali pagi dan sore. Hari Kamis sudah meninggal, Dok. Terus Jumat tes swab hasilnya negatif. Sebelum tes anak saya sempat cuci hidung atau nasal irrigation. Nah, ini sedikit cerita, nggak ada pertanyaan. Mau ditanggapin sebentar, Dok, tentang proses penelitian? Gini, tanpa Anda semua sebutkan itu, dalam waktu 5 hari yang negatif juga banyak gitu, nggak sedikit gitu ya. Yang kami rawat juga yang 5 hari negatif juga banyak. Gitu. Jadi tanpa harus dengan itu semua begitu. Sekali lagi, itu mau minum jahe, sereh, rewas, silahkan aja, enggak masalah itu, minum aja silahkan, enggak ada ruginya gitu ya. Kadang-kadang istri saya juga saya dibuatkan seperti itu ya, tapi minum aja gitu ya, rebusan-rebusan gitu, enggak ada ruginya, minum-minum aja, kalau suka sih enggak apa-apa. Cuci hidung, Dok? Nah, cuci hidung sekali lagi juga harus ada apa? Gini, ada teknik yang harus benar gitu ya, karena salah satu resiko dari cuci hidung adalah kalau dia masuk sinus. Kalau dia masuk sinus malah jadi sinusitis. Di lubang dari sinus itu ada di pinggir hidung itu ada lubang sinus. Dan kalau kejegur situ jadi penyakit di sinus malah karena tidak bisa keluar, lubang itu bisa masuk nggak bisa keluar lubang sinus itu. Jadi tekniknya harus betul gitu ya. Bahwa ada cuci hidung boleh-boleh saja juga, tapi tanpa cuci hidung juga tidak apa-apa. Gitu. Artinya itu satu tindakan yang menurut saya boleh dilakukan, tapi tidak harus dilakukan. Gitu. Oke, ya. Cuci hidung beda sama cuci mata ya, Dok ya. Kalau saya suka cuci mata, Dok. Ya, kemudian pertanyaan, Dok, Oma 70 tahun ke atas, apakah untuk menambah stamina boleh minum omega 3 digabung vitamin D? Boleh. Pertanyaannya boleh nggak boleh? Kenapa enggak? Okay. Boleh aja, enggak apa-apa. Sekali lagi ya, perhatikan juga maksudnya, misalkan gini, dia sakit lambung enggak, nyaman enggak dengan itu, kan saya sudah bilang tadi kan banyak orang yang minum vitamin lalu malah sakit mah gitu ya, malah jadi tidak bisa tidur. Karena saya punya pasien itu kebanyakan minum vitamin malah nggak bisa tidur, keluhannya nggak bisa tidur. Saya bilang ya kamu minum segini banyak vitamin ya pantas seger terus gitu. Kalau nggak bisa tidur ya maklum atuh, lah kamu segini banyak vitamin, 12 vitamin waktu itu. Tapi lucu ke saya konsultasinya nggak bisa tidur. Saya bilang ya kalau kamu mau tidur enak ya stop itu vitaminnya. Oh, oke. Mungkin dia takut kalau tidur malah kebablasan, Dok ya. Aduh, keceplosan saya. Jadi tetap tadi jumlah vitaminnya dibatasi, jangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian, Dok, kalau Omikron itu mengganggu irama jantung nggak sih, Dok? Semua virus COVID ya dari awal, kalau memang ada gangguan irama, kalau dibilang bisa. Ya bisa ada, kan saya sudah bilang ada komorbid atau tidak. Ada orang memang punya masalah dengan gangguan irama jantung sehingga itu bisa memperburuk, ya betul. Tidak harus virus, malah tidak harus virus Omikron, virus yang lain pun, virus flu itu juga bisa mengganggu irama jantung pada mereka yang memang punya gangguan irama jantung. Tapi kalau memang tidak punya gangguan irama jantung ya tidak sampai segitu gitu. Sekali lagi tergantung sudah ada komorbid penyakit apa gitu. Ya, baik. Dok, tolong dijelasin ulang dong, tadi kenapa sih kalau belum 6 bulan setelah vaksin 2 kita nggak boleh vaksin booster, Dok? Jadi saya katakan bukannya enggak boleh dalam arti itu. Satu, memang belum ada penurunan gitu ya kan, setelah tadi saya katakan banyak studi yang sudah dilakukan, hampir semua studi malah itu dengan vaksin yang manapun itu penurunan terjadi setelah 6 bulan gitu loh. Jadi kalau vaksin belum turun, Anda booster lagi, lalu ya manfaatnya nggak banyak gitu kan. Saya sudah bilang tadi kalau Anda batasnya tuh memang batas imunitas Anda itu apa, imunity body Anda 300, Anda turun baru di 250, Anda booster lagi tetap 300, nggak jadi 500 itu nggak begitu gitu. Jadi kurang manfaat. Kenapa nggak tunggu sampai tinggal 150 jadi naiknya oke gitu kan, jadi ada manfaat lebih banyak gitu. Nah jadi bukan masalah nggak boleh, tapi satu itu. Kedua,
sekali lagi, tadi kan sudah banyak sekali yang disebut kan efek samping dan sebagainya. Vaksin ini ada efek samping ini, efek samping ini. Nah, kalau Anda terlalu dekat, itu kemungkinan efek sampingnya itu bisa lebih tinggi lagi juga muncul. Jadi saya katakan bahwa sampai hari ini data itu efek samping yang terjadi setelah statistik masih tidak signifikan. Tapi ya kalau ada resiko, kenapa harus sengaja diterjang resiko itu gitu. Ya, itu untuk istilahnya mumbul gitu ya, mumbul tinggi untuk boosternya. Dok, saya mau tanya, saya ini sudah vaksin bulan April dan Mei 2021 kemarin. Lalu Desember kemarin saya ternyata ada tumor di payudara, Dok. Sudah dilakukan operasi dan ternyata tumor ganas loh, Dok. Namun sudah diangkat. Sekarang saya sedang menjalani radiasi di payudara sebanyak 25 kali. Apakah saya boleh divaksin booster atau harus menunggu beres proses radiasi, Dok? Dan vaksin yang aman untuk saya apa ya? Vaksin 1 dan 2 tadi Sinovac. Ya. Oke, ya, terima kasih Bu Betty. Ya, jadi sebenarnya boleh vaksin booster, tapi kalau hanya radiasi, hanya 25 kali itu kan kalau mau tiap hari selama 5 hari seminggu kan 5 minggu sudah selesai. Jadi kalau memang cuma segitu, selesaiin aja dulu radiasinya, baru booster. Kan booster ini udah harus 6 bulan persis gitu. Mau 7 bulan juga, 8 bulan juga, 9 bulan dari vaksin kedua juga nggak apa-apa gitu. Apalagi Mei kan nggak apa-apa. Mau setahun dari vaksin ketiga, vaksin kedua juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kalau saran saya, selesaikan dulu radiasinya. Ya, lalu booster. Mengenai vaksin apa? Semua vaksin saya sampaikan tadi itu aman sebenarnya ya. Jadi untuk kasus keganasan juga semua vaksin itu aman sebenarnya gitu. Justru kita perlu cek adalah nanti pada waktu Anda mau vaksin kondisi Anda bagaimana. Nah, kalau Bu Betty dalam kondisi sehat, kondisinya prima, tensi semua bagus, tidak sedang kesakitan, tidak sedang sesak, tidak sedang panas, ya tidak apa-apa gitu, aman-aman aja. Oke, baik. Selanjutnya, Dok, ada informasi tentang vaksin merah putih. Itu sebagai vaksin apa lagi ya, Dok? Kalau yang ikut webinar Wanita Bijak sebelumnya sama saya pasti sudah tahu. Vaksin merah putih, saya sudah cerita juga vaksin merah putih di sebelumnya itu. Ada yang ikut, ada yang ingat? Itulah, kadang-kadang kita ikut tapi nggak ingat. Nah, itu saya, Dok, itu saya. Aku sukanya melu nengok lali yo. Jadi vaksin merah putih adalah vaksin yang dikembangkan oleh pemerintah sebenarnya dengan merangkul atau mengajak kerjasama lembaga-lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia ya. Jadi UI, ITB, Gama, UNER, satu lagi apa ya? Saya ada 5 universitas. Nah itu mengembangkan vaksin. Sebenarnya platformnya sama. Jadi ada yang mengembangkan vaksin sesuai dengan yang Pfizer gitu ya. Ada vaksin yang sesuai dengan cara kerjanya AstraZeneca. Tapi itu semua diproduksi bahan bakunya semuanya di Indonesia. Dan dikembangkan oleh mereka ini, lembaga-lembaga ini. Sehingga nantinya di kemudian hari, kalau ini sudah ready, kita bisa enggak usah kulakan lagi istilahnya gitu. Kita toh bisa bikin sendiri gitu. Nah, saya percaya kok orang-orang bangsa kita itu sebenarnya enggak kalah. Dan perusahaan pembuat vaksin salah satu yang terkemuka di dunia itu Bio Farma. Jangan salah. Vaksin Bio Farma itu diekspor loh. Kalau Anda mungkin divaksin punya cucu ada di Amerika, di mana di vaksin polio, jangan-jangan itu bikinan Bio Farma malah gitu kan. Itu vaksin-vaksin Bio Farma itu diekspor ke negara-negara di luar negeri. Yaitu produksinya sudah diakui, artinya standar untuk bikinnya itu kita bisa gitu. Dan platformnya kita sekarang tinggal bagaimana mengembangkannya gitu. Dan saya percaya lembaga-lembaga seperti Eijkman satu lagi, maka 5 itu Eijkman, UI, ITB, UNER, Gama, Jamada ya. Dan saya percaya banget lembaga-lembaga ini gitu loh. Ini kompeten banget gitu. Jadi kalau mereka mau terjun itu itu berkat masyarakat Indonesia gitu, sehingga nantinya kita tidak perlu lagi import, kita tidak tergantung, kita di embargo kayak apa kita bisa bikin kok gitu. Itulah vaksin merah putih.
Tinggal kitanya. Kadang-kadang orang Indonesia itu kalau bikinan dalam negeri malah nggak percaya, macamnya luar negeri. Yang repot itu. Jangan begitu. Ya, jangan ya, cintai produk-produk Indonesia ya. Ya, setuju. Nanti kalau kurang yakin, endorse Dokter Teguh untuk bisa menjelaskan biar semuanya melek media ya. Kemudian, Dok, saya sudah booster Desember 2021, mandiri dok. Ikut di kantor tapi nggak dapat sertifikat vaksin ketiga. Apakah perlu saya vaksin lagi supaya dapat ini sertifikat dan ikut program dari pemerintah? Kalau boleh berapa bulan lagi ya dok? 1, 2, 3 Sinovac. Ya ini memang kan saya bilang tadi kan, ya ini jadi kan masih diatur pemerintah aja masih banyak yang bocor gitu kan, masih banyak orang yang bisa vaksin ketiga sendiri, dapat sendiri, saya nggak tahu sumbernya dari mana. Mereka bisa dapat, bisa beli vaksin sendiri gitu kan. Nah, dan pasti tidak dapat sertifikat loh, memang bukan diatur oleh pemerintah, tidak masuk Peduli Lindungi kan, tidak didokumentasikan di websitenya Peduli Lindungi, jadi pasti nggak dapat sertifikat gitu. Maka itu Anda tuh kejar vaksinasi atau kejar sertifikat kan begitu. Jadi kalau secara teori Anda sudah selesai gitu loh vaksinasi. Nah kalau kapan Anda mau vaksinasi ketika yang dipakai ikut program pemerintah booster ya, tadi kembali lagi kalau dari vaksin terakhir 6 bulan paling enggak gitu. Iya. Terus gimana dapetin sertifikatnya ya dok? Ya kalau ikut lagi booster yang ketiga ikut lagi booster yang programnya pasti dapat kan. Bukan yang ini gitu. Dianggap yang kemarin enggak dapat tapi dihitung 6 bulan kemudian tetap. Oh oke. Ya itu solusinya ya. Lalu berikutnya dok, mengapa ketika akan vaksin disuruh untuk jangan minum obat pengencer darah? Kenapa dok? Ya, tidak semua vaksin, tapi kalau Sinovac apa enggak. Jadi itu yang vaksinasi yang beberapa vaksinasi memang tidak dianjurkan karena ya tadi menghindari efek samping, efek samping gitu. Karena kalau ya paling gampang aja gini, ketika disuntik kebetulan nusuknya itu kena pembuluh darah kan bisa perdarahan gitu kan. Itu satu yang gampang saja gitu. Yang kedua yang lain adalah kan beberapa terapi itu kan vaksinasi kan ada yang mengganggu dengan sistem peredaran darah. Jadi ya itu hanya menghindari efek samping. Gitu. Saya juga tidak kontraindikasi absolut sebenarnya. Kalau kita lihat yaitu dalam ceramah saya sebelumnya di Wanita Bijak saya juga bicara ada yang kontraindikasi absolut, yang tidak absolut. Ini termasuk tidak absolut, artinya masih bisa. Tapi Anda konsultasikan dengan dokternya. Misalkan begini, Anda punya penyakit jantung yang tidak harus tetap minum pengencer darah, misalkan begitu. Maka sebenarnya nggak apa-apa vaksinasi dengan resiko itu gitu. Tapi misalkan begini, Anda vaksin pengencer darahnya cuma sekedar jaga-jaga, sekedar tidak dominan lah istilahnya. Ya daripada nanti ada masalah, Anda selama ini minum aspirin tiap hari gitu misalkan. Nah, Anda berhenti minum 5 hari, 6 hari ya nggak apa-apa. Berhenti dulu 5 hari, 6 hari baru vaksin lah itu minum lagi nggak apa-apa. Jadi sekali lagi lebih baik konsultasikan segala sesuatu. Kalau Anda punya masalah kesehatan, Anda kan punya dokter yang pegang Anda gitu. Jadi dia paling bijak untuk membuat keputusan tentang Anda gitu. Ya. Dok, ini ada pertanyaan juga yang menarik, dok. Kalau terlanjur divaksin COVID, tapi ternyata saat hari vaksin itu dia positif, dok. Tapi tidak tahu loh sebelumnya. Itu gimana ya, dok? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, vaksin aja ya dok ya. Ya sudah divaksin kok, mau dikeluarin gimana? Mau disedot. Ya udahlah, jalani aja. Ya makanya kalau kita ketika kasus tadi kan pagi divaksin, sore sakit ya sudah gitu. Mau digimanain lagi, jalanin aja gitu. Oke. Kemudian di pertanyaan dok, tadi dokter bilang bahwa Omikron ini punya 32 titik mutasi berkaitan dengan vaksin yang akan dijalankan saat ini. Itu bagaimana ya dok maksudnya? Ya, bukan ada hubungan dengan vaksinnya. Maksudnya gini, Omikron tadi memang mutasinya dari 32 titik gitu. Ya, jadi itu titik gen sebenarnya, titik gen. Ya, itu dari 32 mutasi. Nah, vaksinasi yang saya diberikan, sekali lagi saya bilang tadi kan, itu tidak melulu mengarah pada satu titik saja di virus. Kan saya sudah bilang tadi, itu ada sekian banyak antibodi yang ditimbulkan dari vaksinasi. Jadi oleh karena itu dari data klinis menunjukkan walaupun kalau Anda sudah divaksinasi, Anda tetap punya perlindungan terhadap Omikron sekalipun gitu. Walaupun si Omikronnya sudah bisa bermutasi sebanyak 32 titik gitu.
Oke dok, wah ini pertanyaannya jujur dok masih banyak, tapi karena waktu sangat terbatas, saya juga menghargai waktu para sahabat WB yang sudah diluangkan, apalagi ini waktunya Dokter Teguh sangat terbatas dan saya melihat ini masih 12 menit lagi. Saya hanya bisa membacakan beberapa pertanyaan terakhir ya, 1 atau 2 pertanyaan, karena setelah ini kita mau foto bareng, setelahnya nanti kita masih ada beberapa pengumuman yang harus dibagikan. Selanjutnya dok, perlukah tes PCR ulang untuk menentukan kita masih pos atau negatif setelah 14 hari sakit Omikron? Ya, kalau yang sekarang nggak perlu. Bahkan saya katakan tadi kan, setelah 10 hari pun isolasi tanpa harus tes lagi gitu. Nah, cuma bedanya gini, pada beberapa kasus, misalkan gini, Anda karyawan perusahaan, biasanya perusahaannya nuntut harus negatif gitu kan, bahwa surat itu baru boleh masuk, itu cerita lain gitu. Tapi kalau secara medis, setelah Anda isolasi 10 hari dan 3 hari terakhir tidak ada gejala, 3 hari terakhir tidak ada, sekali lagi ya, Anda 10 hari isolasi dan 3 hari terakhir tidak ada gejala apapun, Anda boleh. Dok, mohon maaf, suara dokter nggak kedengeran. Sepertinya colokannya mungkin perlu diini lagi, dok. Suaranya dokter. Ya, belum kedengeran dok. Ya, suaranya dokter hilang lagi. Yang terdengar seperti suara tiupan angin. Tes 1, 2. Sip. Sudah dok, tes 1, 2 terdengar. Ya, gini. Jadi pada yang sekarang ini guideline yang ada, pedoman yang sudah disepakati dan juga yang direkomendasikan kan oleh para ahli ya, termasuk dari WHO, dari Indonesia juga, dari 5 organisasi profesi, itu kita tidak menunggu sampai negatif. Jadi kalau kita 10 hari isolasi dari awal tes PCR-nya tambah 10 hari dan 3 hari terakhir tidak ada gejala apapun, Anda tidak usah tes PCR lagi, langsung keluar isolasi, keluar kamar boleh gitu. Kecuali tadi saya bilang, kalau perusahaannya, tempat Anda kerja dan sebagainya menuntut harus negatif, ya Anda harus PCR lagi sampai negatif. Karena yang negatif tadi itu bisa berbulan-bulan. Ada beberapa pasien yang sampai 3 bulan masih positif juga ada gitu. Tapi untuk isolasinya itu cukup 10 hari dengan cara 3 hari terakhir tanpa gejala. Baik. Ya, dok, itu sepertinya pertanyaan terakhir dok yang bisa saya bacain. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya semoga sudah terjawab ya di penjelasan dan pemaparan Dokter Teguh. Sekali lagi mohon maaf sekali nggak bisa semua pertanyaan karena jujur kalau dijawab pasti kita bisa sampai jam 8 malam ya. Nanti next kita bisa belajar lagi dari kegiatan seminar-seminar yang lain. Atau nanti boleh menghubungi Dokter Teguh kalau berkenan. Atau mengikuti Dokter Teguh seminar kemana gitu kita ikutin gitu ya. Oke, Dokter Teguh sekali lagi terima kasih sekali untuk waktunya, untuk ilmunya, bahkan untuk pengalaman serta presentasi yang udah dibagikan. Sehat selalu dok. Terima kasih. Oke. Baiklah, demikian ya sahabat WB untuk kebersamaan kita siang sore hari ini. Tepuk tangan buat kita, tepuk tangan buat Dokter Teguh. Kayaknya seminar ini jadi kado Valentine ya buat para wanita dan bapak-bapak atau kakak-kakak yang ada di sini. Terima kasih semuanya. Mewakili pengurus sahabat WB, sekali lagi kami dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Dr. Teguh yang sudah menyampaikan pemaparannya dan menjawab semua pertanyaan peserta di seminar sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat, kesuksesan di dalam aspek semua pelayanan, baik di masyarakat, baik di gereja maupun sebagai dosen juga, dimanapun ditempatkan, Tuhan selalu pakai lebih luar biasa lagi. Tuhan memberkati dok, terima kasih. Ya, untuk bulan depan, Zoominar Sahabat WB akan diadakan tanggal 14 bulan Maret, ya jatuhnya hari Senin pukul 7 malam, yaitu temanya tentang pernikahan di ruang hampa dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Julianto Simanjutak. Untuk link pendaftaran akan kami kirim melalui WA Group Sahabat WB dan medsos yang ada ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa ibu-ibu juga bisa lihat juga di IG-nya Wanita Bijak. Ya, buat Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan kasih dan terberkati dengan seminar-seminar yang kami adakan, silakan bisa mentransfer melalui Bank BCA
065 313 2015 atas nama Yayasan Wanita Bijak Indonesia, atau dapat men-scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu saat ini. Dan yang terakhir buat pengumuman, yaitu ada camp lansia yang akan diadakan di bulan Maret via Zoom, hostnya dari WB Surabaya. Camp ibu juga yang akan diadakan bulan Mei via Zoom juga, yaitu hostnya dari WB Kediri. Dan camp khusus single yang akan diadakan di bulan Februari, tanggal 19-26 Februari ini, hostnya dari Jabodetabek. Ya, yang keempat yaitu camp ibu juga yang akan diadakan bulan Juni-Juli via Zoom, hostnya dari WB Injili Jakarta. Dan yang terakhir camp di bulan Maret-April yaitu hostnya dari Bandung ya.